ini sepertinya ya. Jadi selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Bincang Jumat ini acara yang very light, acara ringan, tidak banyak berteori, akrab, dan ajang untuk kita bisa saling tukar pikiran juga ya. Nah, saya akan mulai biasanya di setiap kegiatan Bincang Jumat, saya akan sampaikan dulu catatan saya, sekedar untuk memberikan kerangka dari apa yang akan kita obrolin gitu ya. Dan saya ini orang yang tergolong old fashion style, jadi saya masih tetap mempertahankan catatan tangan saya gitu. Jadi Bapak Ibu harusnya ada catatan tulisannya bisa membaca tidak berarti suka membaca. Betul nggak ada? Kalau betul itu tampilannya boleh acungkan jempol biar saya dapat feedback bahwa tampilannya sama. Oke. Nah, sekarang saya arahkan dulu perspektif kita, saya berikan kerangka berpikir kita mau ngomongin apa sih di hari ini ya. Jadi kalimat ini saya buka dengan kalimat bisa membaca tidak berarti suka membaca. Nah, itu kan terdiri dari dua frase sebenarnya, dua kalimat lah kalau boleh dipecah seperti itu ya. Yang pertama ada pilihan yang paling kiri ini adalah mampu membaca. Jadi anak bisa membaca, ya, ditangkap dulu, ya. Lalu satu lagi adalah budaya membaca itu sendiri. Jadi suka membaca ini saya turunkan dengan istilah budaya membaca. Nah, bicara soal praktek-praktek dari Montessori dan di Rumah Aruna kita pakai pendekatan Montessori, maka di setting kami yang kami tekankan itu adalah poin yang ini. Jadi poin membangun budaya membaca, menciptakan anak yang suka baca entah apapun bacaannya. Ini positif way ya ini ya. Ya. Nah, kemampuan dia baca itu adalah bonus. Jadi ketika kami mengajar sehari-hari di sekolah, arah kami itu bukan untuk ngajarin anak bisa membaca, tapi arah kami adalah membangun budaya membaca. Kesannya buat anak cimit-cimit ini kesannya emang bisa ya Miss? Kan mereka tetap harus bisa baca untuk cinta membaca. Nah, nanti perspektifnya akan kita balik ya. Lanjut dulu ya. Nah, bicara soal membangun budaya membaca, pastinya namanya anak usia dini, tak lain guru pertama mereka itu kan orang tua lah. Orang dewasa lah konteksnya kalau di sekolah gitu ya. Jadi children see, children do. Apa yang dilakukan orang dewasa, khususnya orang tua di sekeliling mereka, pasti akan mereka copy. Karena model, buku, sekolah terbaik mereka adalah orang tuanya ini sendiri ya. Sehingga ketika mau membangun budaya membaca ini sebenarnya yang jadi ujung tombak pertama paling atasnya itu adalah orang dewasa yang menjadi CONTOH alias contoh ya. Nah, menjadi orang dewasa entah itu guru ataupun orang tua, khususnya nih orang tua ya, kalau di konteks ini saya menekankannya orang tua terutama ya. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini saya bagi dua, nih ada cabangnya dua ya. Kelihatan ya tulisan saya ya. Yang setuju tulisan saya rapi dan lurus tidak mencong-mencong acungkan jempol biar saya dapat feedback tulisan saya terbaca. Soalnya kalau ada yang protes tulisan saya mencong-mencong saya coret-coret nih gitu ya. Oke, balik lagi ya. Jadi orang tua menjadi contoh dan sebenarnya orang tua menjadi contohnya untuk melakukan apa? Dua hal ya. Satu, mencontohkan budaya membacanya pastinya, ya. Satu lagi yang memang melatih skills membacanya itu sendiri. Jadi kembali ada dua cabang. Sekarang saya mau ajak lihat dulu yang paling yang paling kiri adalah saya pause dulu karena ada mikrofon yang sepertinya dari Ibu Astrid Julianti Ramlan. Boleh di pause, dimatikan dulu mikrofonnya Bu. Ini penjara. Atau Miss Putik boleh dibantu dari hostnya Miss. Nah, terus yang jadi pembicara saya gitu ya, gampang terdistract kiri kanannya ya. Oke, balik lagi. Nah, tadi kan caranya dua. Sekarang kita lihat yang paruh sini dulu ya. Paruh yang pertama yang adalah menumbuhkan melatih skills membacanya itu sendiri. Apa sih definisi skills membaca, Miss Eva? Ya selayaknya yang kita pelajari zaman sekolah dulu deh. Yang kalau zaman dulu pendekatan yang kita pakai adalah alfabetis kan ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian belajar suku kata dan sebagainya. Nah, di konteks hari ini saya tidak bilang pendekatan itu salah. Saya tidak berani mengatakan pendekatan apapun salah ya.
karena kita tidak sedang memperdebatkan pendekatan sekarang ya. Nah, jadi bicara soal skills membaca itu berbagai metode itu bisa dipakai. Saya kebetulan backgroundnya Montessorian, dari Montessorian, kita tidak artinya promosi Montessorinya aja, tapi banyak pendekatan lain yang searah itu bisa dipakai. Nah, yang sering menjadi praktek yang common, yang umum adalah biasanya yang teknik read aloud. Jadi orang dewasa akan membaca cerita untuk anaknya dengan pertimbangan karena anaknya kan belum bisa baca kan ya, jadi harus orang tuanya yang membacakan. Nah itu juga itu praktek yang sangat baik. Kenapa? Karena satu sisi nanti kita bicara bahwa di perspektif kami untuk bisa membaca anak itu perlu tahu bentuk huruf dan bunyi. Nah di sini di fase membacakan cerita ke anak, dua hal itu akan sangat terbantu untuk bisa dipupuk, gitu ya. Nah, tapi bukan artinya negatif ya, tapi ada catatan ketika kita melakukan read aloud ini ke anak. Di konteks kita membacakan cerita ke anak, maka perannya orang dewasa itu akan membacakan, lalu anak akan menikmati momen itu, tetapi habit membacanya belum seefektif ketika kita melakukan ini. Gitu ya. Jadi kalau di sisi kiri ini yang lebih aktif itu orang tuanya. Nah, sense of keinginan untuk membacanya tidak seutuhnya tumbuh kalau kita tidak melakukan yang kanan ini juga. Nah, yang kanan ini apa? Kalau yang ini skills, yang ini budaya. Nah, konteksnya apa nih? Konteksnya membangun budaya itu contohnya apa? Kami ada waktu kita melakukan ini di Rumah Aruna, kami nggak terlalu tahu namanya ternyata USSR, nggak ada istilahnya. Sepertinya dulu kita waktu di sekolahan, waktu ngajar di sekolahan, ada yang Miss Indri ya ini sepertinya ya. Ada. Ya, tapi kita nggak terlalu namanya itu ya kayaknya ya. Karena itu di primary school ya, di SD. Iya Kak, betul karena settingnya SD. Nah, ketika di Rumah Aruna untuk anak usia dini yang adalah 2-6 tahun, kami melakukan yang namanya uninterrupted silent sustained reading, itu istilahnya. Tapi apa sih itu Miss Eva? Nah, berbeda dengan yang ini, kalau yang di sini kan orang tua, orang dewasa, itu guru atau mbaknya atau siapapun membacakan cerita, yang aktif orang dewasanya. Nah, kalau di setting ini, anaknya yang akan megang buku dan dia akan gaya-gayaan atau apalah gitu, dia yang akan baca-baca sendiri balik-balik buku. Entah dia udah bisa membaca atau enggak masalah, tapi dia menyukai buku dan dia bolak-balik buku itu. Jadi ada momen di mana dia duduk atau ya lele lah gitu sambil membaca buku. Nah, sense of cinta bukunya itu terbentuk di saat itu. Jadi ketenangan untuk dia duduk, pegang buku, gaya-gayaan kayak orang dewasa baca, itu yang harus ditumbuhkan juga. Nah, ketika Ibu Nayati, itunya buat di mikrofonnya buat dimatikan. Nah, ketika yang sisi kanan ini kita bangun, maka yang terbentuk sebenarnya bukan hanya skills membaca yang adalah tadi alphabetical atau apa tadi itu ya pendekatannya, tapi yang kita bangun adalah kemampuan dia untuk memahami isi bacaan, kemampuan untuk dia ngerti konteks apa yang dia lihat dari buku itu. Oh ini ada putrinya senyum, terus ada pangeran, dia nggak bisa baca, tapi dia got the idea, oh lalu dia balik lagi, terus pangerannya sama penjahat, dia lihat ekspresi penjahatnya, padahal dia nggak baca ceritanya, nggak baca kalimat. Jadi sense of understanding, pemahaman itu yang terbentuk. Nah, anak-anak yang dibiasakan melakukan ini maka akan melengkapi kemampuan teknik membaca dan kemampuan memahami apa yang dia baca. Nah, ini yang kalau kami boleh tanda kutip sedikit menyimpulkan yang hilang dari pendekatan membaca yang ada di saat ini, gitu ya. Jadi lebih banyak orang tua melatih sisi yang kiri ini. Nah, dua ini, penggabungan dari dua ini, itulah yang namanya literasi, gitu ya. Jadi nanti anak bisa membaca karena skillsnya ada, terus dia paham apa yang dia baca, karena kita memberikan kesempatan untuk dia pegang buku tanpa diganggu dan menikmati membaca, akhirnya anaknya apa? Cinta membaca. Itu rumusnya. Ya. Nah, bagian terakhir saya, ketika tadi kita bicara literasi, maka ada pecahannya nih, ya ada pecahan.
saya bagi dua lagi. Yang pertama, sebelum anak sampai ke titik literasi ini, ada yang namanya praliterasi. Nah, apa sih yang diasah di praliterasi ini? Kalau kami dari perspektif kami di rumah Muna, ada 3 hal yang perlu diasah. Yang pertama, kemampuan motorik halus di 3 jari, karena setelah dia membaca kan dia harus memberikan. Ya. Kemudian kemampuan untuk memegang pensil dan otot-otot di motorik kasar di lengan dan bagus. Mumpuni. Yang pertama bisa dilatih dengan banyak keterampilan motorik lagi dan lalu dilengkapi dengan banyak kosakata di memorinya, ya. Jadi sebenarnya mengajak anak ngobrol dan sebagainya, membacakan cerita itu punya satu peran paling penting selain membangun cinta itu apa? Menabung sebanyak mungkin kosakata di memori mereka dan bentuk dan bunyi huruf. Nah, kalau 2 hal ini khususnya ya, yang kosakata, bentuk dan bunyi huruf ini udah mumpuni, nanti Miss Cindy akan bisa menambahkan di bagian prinsip kerja otak. Kalau sudah cukup banyak bentuk bunyi huruf, terus kosakata sudah banyak, maka ditambah lagi dengan budaya membaca, maka ya udah anaknya akan punya kemampuan membaca. Dan plus sambil melatih praliterasi itu ya kita bisa menggunakan berbagai metode. Kalau di konteks kami ya berarti Montessori gitu ya, untuk yaitu mengembangkan kemampuan literasi ini. Ya. Nah, jadi kesimpulan saya sebelum nanti dielaborasi lagi dengan Miss Cindy, kesimpulan saya adalah anak mempunyai kemampuan literasi yang bukan hanya sekedar bisa baca ya, ini tadi kita udah sepakat ya, bukan hanya bisa baca tapi bisa baca, itu adalah karena dia bisa baca, paham apa yang dia baca, dan doyan baca. Itu dia kesimpulannya ya. Jadi itu kerangka berpikir kita hari ini. Saya mau tanda kutip selain memberikan kerangka berpikir juga ingin membukakan pikiran kita untuk melihat sisi yang bukan hanya sekedar teknis yang adalah melatih membaca. Nanti kita akan dengarkan sharing good practices dari salah satu orang tua murid kita ya, bahwa sebenarnya kuncinya bukan di tekniknya tetapi di menabung di fase praliterasinya. Jadi kita akan bahas banyak ya. Oke, Miss Indri mungkin ada tambahan mungkin di titik ini mungkin di bagian membangun kekuatan memori dari kosakata, bentuk huruf, bunyi huruf, bisa disinggung sedikit mungkin prinsip kerja otak yang mensupport bagaimana perkembangan literasi ini mempercepat kemampuan baca. Iya, karena memang membaca itu sebenarnya adalah proses yang tidak alamiah. Ya, tidak alamiah karena membutuhkan usaha yang amat sangat ya untuk anak yang usia muda untuk bisa membaca. Hal ini dimulai dengan mengenali bentuk ya. Mengapa di preschool banyak kegiatan-kegiatan yang mengenali bentuk, ini bentuk apa? Segitiga, segi empat, lingkaran, lonjong, elips seperti itu. Karena itu adalah dasar dari otak kita untuk mengenali bentuk-bentuk huruf. Jadi ketika stimulasi mengenal bentuk-bentuk belum cukup, tentu saja akan sulit jika anak dipaksa untuk membaca. Dan itulah yang misalnya kejadian ya, misalnya untuk anak-anak yang kurang beruntung, mereka kurang persiapan di masa prasekolah, mungkin tidak sempat mengikuti semacam TK atau stimulasi di rumah, tapi harus langsung masuk SD yang diharapkan bahwa anak-anak sudah siap mengenal huruf, membaca, atau mungkin ada SD juga yang harus bisa baca ya, kayak gitu. Nah, itulah peran kita di rumah untuk memperkenalkan anak-anak akan tentang bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk, karena itu adalah dasar dari bentuk huruf. Jadi di awal sebelum anak bisa mengenal huruf, dia sudah harus tahu, kayak misalnya nanti akan mengenali huruf A. Huruf A itu seperti misalnya mirip segitiga atau seperti tangga, seperti itu. Nah, ketika Miss Eva tadi mencontohkan bahwa membaca itu kayak misalnya menunjuk gambar, oh ini ada gambar rumah atapnya seperti misalnya kalau mau diperpanjang bentuk atap rumah itu seperti misalnya huruf A, seperti itu. Nah, kenapa juga harus kosakata
ditunjuk, kemudian disebutkan kosakata tersebut, karena anak pun harus mengenal banyak kosakata ya untuk bisa mengenali suatu kata ya. Sebelum mengenali suatu kata, dia harus tahu dulu ini kata ini kaitannya dengan kosakata apa, seperti itu ya. Jadi prosesnya memang bertingkat dari mengenali bentuk, kemudian juga ada stimulasi mengenal suara, bunyi suara tersebut ya, atau fonim seperti itu. Nah, di situ anak-anak bisa maaf, sebentar. Handphone saya mati, maaf. Oke, ya. Disitulah dia bisa mengenali huruf, akhirnya dia mengenal. Sorry tadi maaf handphone bunyi mendistrak sama seperti Miss Eva. Saya dan Miss Indri itu kita orang yang sama gitu. Kalau ada distraktor itu terganggu. Ada distraktor juga bisa. Oke, maaf ya. Oke. Tadi kan dari mengenali tadi Miss Eva kan membicarakan tentang membacakan, menunjuk bentuknya, terus membunyikan katanya apa. Nah, disitulah anak banyak ya menyerap banyak yang akhirnya nanti akan jadi persiapan dia untuk membaca ya. Ketika dia mengenali misalnya tadi yang huruf A itu seperti rumah itu seperti atap rumah seperti huruf A. Atap rumah seperti huruf A. A itu apaan aja ya? Ayam misalnya gitu. Kan bisa sambil berlatih. Oh, A itu bunyinya gitu ya. B itu bunyinya misalnya. C itu seperti itu. Dimulai sangat dasar sekali ternyata ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dipaksa harus bisa baca kayak gitu. Nah, disitulah peran kita untuk terus menstimulasi gitu sih, Miss Eva. Oke. Jadi dengan kata lain berarti kalau misalnya kita bicara soal otak, ketika tidak ada, jadi kalau segala sesuatu nggak make sense buat mereka, misalnya huruf A kita bilang bentuknya segitiga, tapi mereka belum pernah meraba segitiga, belum pernah mengenal segitiga, itu nggak make sense, nggak akan diperhatiin ya. Benar ya? Yang mungkin bentuk dan huruf supaya semuanya akan make sense pada waktunya. Serabut-serabut otak ini gitu bisa connected, gitu ya? Iya, itu ya. Dan tentu saja arti dari kosakatanya harus sudah dikenalkan. Jadi ketika dia bisa membaca, dia tidak membaca kata yang kosong, tapi dia sudah bisa mengkaitkannya di kata tersebut. Ya, kita nggak mau bayar gitu ya, kita masih dapat yang kita masih ngambil yang gratisan. Jadi kalau nanti mati gitu ya, jangan panik, nanti silakan langsung masuk lagi menggunakan link yang sama ya. Jadi nanti kalau mati karena 45 menit sudah berakhir, nanti silakan langsung masuk ke link yang sama ya. Oke. Pemaparan dan kerangka dari saya dan Miss Indri sudah gitu ya. Kan itu kesannya, oh iya itu kan teorinya Miss, nggak segampang yang Miss katakan. Saat ini saya memang setengah pingsan melatih kemampuan membaca anak saya yang adalah skills. Boro-boro bangun ini gitu ya, rasanya itu kayak berat gitu ya. Tapi saya mau sharing, jadi ceritanya kita menjus hal ini ke orang tua gitu ya, dengan berharap ya orang tua menyerap dan sebagainya gitu ya. Nah, satu hari ada kejadian ceritanya. Ketika pandemi terjadi, ada orang tua WhatsApp saya tuh dia dengan excitednya dia bilang, Miss, ini saya agak mendramakan ya, saya kan agak drama orangnya gitu, Miss, anak saya bisa membaca. Terus saya dengan wajah sambil WhatsApp ya, saya masih datar, oh iya, tapi excited, tapi sebenarnya dalam hati saya, masa sih kok ujuk-ujuk bisa baca gitu kan ya. Nah iya Miss, ya udah saya bilang nanti kapan-kapan kalau ada momen tolong divideokan, saya mau contoh dong gitu. Mau bukti ya, saya lanjutkan storytelling saya ya. Tadi kan orang tuanya seneng gitu ya, wah anak saya bisa baca loh gitu kan. Terus saya setengah-setengah iya oke, dan sebagainya gitu lah ya, senang, tapi masa sih gitu ya. Lalu kemudian orang tua ini mengirimkan video anaknya membaca ya, wah bisa nih, tapi saya masih setengah-setengah. Iya, mungkin kebetulan masih ada pemikiran seperti itu sih jujurnya ya. Sampai satu hari ayahnya yang WhatsApp saya ya, berawal dari nanya jamu gitu ya,
kenapa nanya jamu ya, panjang lah ceritanya ya. Pokoknya intinya berawal hanya menanyakan soal jamu gitu ya. Lalu cerita berlanjut ke anaknya. Lalu intinya saya iseng gitu. Saya kirim satu kalimat di WhatsApp ayahnya itu. Terus saya bilang, tolong dong, saya bacain ya. Tolong dong bacain kalimat ini saya sebut namanya nggak apa-apa ya, tapi setelah ini lupakan nama anaknya gitu ya, karena kita biasanya emang sangat menjaga konfidensial, tapi saya sebutin hanya untuk kebutuhan bincang rumah, saya sebut nama. Yang sudah hadir ya. Oke. Nah, lalu saya sampaikan, saya tulis kalimatnya seperti ini. Sudah hadir? Jangan dong. Oke, Miss Indri bisa di-mute dulu. Miss Indri juga lupa nge-mute. Nah, kalau kalimatnya saya minta bab ayahnya untuk membaca kalimat, menunjukkan tulisan ini. Jadi ini ada di WhatsApp saya ya, ini beneran ya, saya nggak bohong loh. Ya, mungkin nggak tahu. Tulisannya adalah pemikiran yang tepat nyala. Nah, itu kata yang nggak gampang dibaca loh. Pemikiran yang tepat nyala. Saya pikir paling dia hanya bisa baca kata nyalanya aja gitu ya. Tapi bener dong, saya minta ayahnya merekam, mudah-mudahan kedengaran ya. Kedengaran ya Bapak Ibu? Mungkin nggak terlalu kedengaran ya. Miss Eva kayaknya ke-mute deh. Mute lagi, Miss. Padahal tangan saya jauh loh. Walaupun saya petakilan, tangan saya jauh loh. Harusnya bukan saya. Sudah kedengeran suara saya? Udah ya, oke. Udah ngangguk. Nah, lalu akhirnya saya tunjukkan, saya teks gitu, tulisan pemikiran yang tepat nyala. Dengan pik pemikiran, saya paling dia hanya bisa baca kata nyalanya aja. Tapi bener dong, apanya rekam, dia baca, terus anaknya baca. Pemikiran, bacanya masih kayak orang Batak, jadi P-nya masih P ya. Pemikiran yang tepat gitu. Saya agak mendramatisir sih. Pemikiran yang tepat nyala. Dia baca, saya langsung dreng. Apa yang terjadi, kok anak ini bisa tiba-tiba bisa membaca. Nah, itu momennya. Lalu kemudian tektok-tektokan sama mamanya. Terus kita emang sebelumnya punya ide untuk men-sharingkan soal praliterasi dan sebagainya ke banyak orang. Dan memang inilah momennya. Lalu saya sampaikan, wah ternyata apa yang dirimu dulu lakukan, wahai mama, ini berbuah. Berbuah apa? Anaknya bisa baca. Tapi terlepas dari itu, sosok Nyala ini ayak yang doyan banget membaca ya. Nah, sekarang saya akan berhenti bicara. Kita akan dengarkan sharing good practices dari yang punya anak langsung gitu ya. Dalam arti begini, nanti ibu-ibu mungkin akan berpikir, wah iya dong, mamanya penulis gitu ya, wah mamanya gini-gini. Enggak, tapi kita akan lihat bagaimana sang mama ini dan ayahnya pastinya memulai segala sesuatunya dari nol untuk membangun kemampuan praliterasi dan literasi gitu ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu, jadi beliau namanya Ibu Kenya. Mungkin udah banyak yang kenal ya. Nama itu kalau di workshop cukup sering saya sebut-sebut, nama anaknya juga cukup sering saya sebut-sebut ya gitu ya. Beliau adalah salah satu orang tua murid kita, merupakan angkatan-angkatan awal kita gitu ya. Saya menyebut beliau sebenarnya dengan istilah authentic mom, tapi mamah yang satu ini nggak mau disebut authentic mom, katanya terlalu berat gitu ya. Padahal satu hal yang menarik dari pengasuhan Bu Kenya dan suaminya adalah bahwa dengan keberadaan mereka yang otentik ini maksudnya stay as it is gitu. Jadi nggak ditambah-tambahin, nggak dikasih apa-apa gitu ya, pokoknya gitu aja gitu ya. Jadi very authentic. Mereka juga menghargai keautentikan, keaslian bentuk dari anaknya.
Nah, itulah kenapa saya menyebutnya adalah authentic mom gitu ya. Nah, sebentar kita akan dengarkan sharing dari Bukenya. Nanti setelah itu kita akan, saya mungkin biar nggak pertanyaannya kemana-mana, nanti mungkin setelah dari Bukenya kita akan kasih kesempatan untuk bertanya, boleh ke saya, boleh ke Bukenya pastinya ya, karena justru kita mau tahu apa yang terjadi gitu ya dari Bukenya. Tapi saya batasi mungkin nanti 3 penanya dulu ya. Oke, Bukenya sudah siap? Oke, silakan. Mic-nya saya serahkan ke Bukenya. Silakan. Halo, terima kasih Miss Eva, Miss Indri, dan Miss Desti Aruna dan teman-teman yang sudah hadir sore ini. Jadi sebenarnya aku mau cerita di sini soal perjalanan membaca Nyala. Gitu. Kenapa aku bilang perjalanan? Karena memang pada awalnya aku selalu berpikir kalau membaca ini bukan sesuatu yang seperti anak belajar berjalan gitu. Membaca ini adalah sebuah perjalanan, dan sama seperti perjalanan-perjalanan pada umumnya, biasanya yang namanya destinasi itu nggak jadi hal yang penting kan. Biasanya yang jadi penting itu justru prosesnya. Dan ternyata apa yang aku lakukan sama Nyala ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Jadi awalnya kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan pada Nyala ini, karena jauh-jauh hari sebelum aku punya anak, aku pernah ketemu sama seorang teman. Dia punya anak, waktu itu anaknya umur 5 tahun. Aku ingat banget gimana dia ngeluh ke aku soal ngajarin anaknya baca. Aduh, ngajarin anak baca tuh bikin kapok deh, pokoknya nyebelin banget rasanya. Kapok, nanti lo pasti ngerasain susah banget ngajarin baca. Terus aku waktu itu kayak, masa sih gitu ya. Pada akhirnya aku punya anak. Kan gini ya, kayak menurut aku sendiri perjalanan punya anak pun itu seperti perjalanan mengingat siapa diri kita sendiri kan. Nah, aku tuh ingat waktu kecil aku selalu dibacakan oleh ibuku, dan ibuku tuh rajin banget ngebacain buku-buku cerita dan menjadikan itu sebagai sebuah rutinitas. Jadi aku seperti memiliki kayak sebuah legacy yang harus diwariskan juga gitu ke anakku, karena ibuku sudah melakukan itu ke aku. Jadi saat Nyala lahir, mungkin kedengarannya agak ekstrim ya, tapi Nyala itu aku bacain buku sejak Nyala umur 2 bulan. Waktu bulan pertama masih capek, masih harus adaptasi sama role baru jadi ibu. Nah, di bulan kedua saat banyak sekali waktu luang yang dihabiskan bersama bayi kecil, aku memutuskan untuk membacakan dia buku gitu. Kenapa aku mulai dari dini banget? Tujuannya sih ya bukan obsesi sebenarnya, cuma kayak kenapa enggak gitu. Orang bisa dibacakan dari awal. Tujuannya awalnya hanya untuk membiasakan si bayi ini terbiasa dengan suaraku dan terbiasa dengan si rutinitas membaca gitu. Bertahun-tahun dari umur 2 bulan, berbulan-bulan maksudnya, dari umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan aku terus bacakan, dan di situ rutinitasnya udah mulai kebentuk. Jadi ada jam-jam di mana aku selalu membacakan buat Nyala gitu. Nah, di umur 2 tahun akhirnya aku ketemu sama sebuah istilah yang namanya pre-reading skills. Setelah membaca dan mengetahui yang namanya pre-reading skills itu, aku ternyata apa yang udah aku lakukan selama ini ke Nyala ada teorinya, dan ternyata apa yang aku lakukan sama Nyala ini udah terbukti untuk kayak semacam menabung kata-kata, menabung rutinitas, intinya kayak menabung banyak hal-hal baik yang nantinya akan bermanfaat ketika anak itu sudah masuk usia baca gitu. Jadi pre-reading skills ini perlu dijelasin sedikit nggak sih, Miss? Pre-reading skills ini ada 6, kalau nggak salah. Aku juga tulis ini di blog, karena menurut aku setiap orang tua penting banget tahu tentang pre-reading skills ini. Dan mungkin orang-orang tua di sini juga sudah banyak yang melakukannya, cuma mungkin nggak tahu kalau ada teorinya gitu ya. Jadi isinya pre-reading skills ini adalah pre-reading skills atau keterampilan prabaca bahasa Indonesianya. Itu adalah kesadaran akan tulisan cetak atau print awareness. Maksudnya dengan kesadaran tulisan cetak ini adalah anak bisa paham kalau tulisan itu mewakili kata-kata lisan dan tahu gimana sih cara pegang dan baca buku yang benar gitu. Terus yang nomor 2 itu ada motivasi baca atau print motivation. Jadi menurut aku sendiri pembaca itu kan kayak sebuah capaian budaya gitu sebenarnya, tapi baca itu nggak hadir tiba-tiba, butuh pembiasaan. Dan kalau aku lihat mungkin ada orang-orang yang lebih fokus sama faktor-faktor eksternal di luar kegiatan membaca itu, seperti harus beli buku apa, baca buku apa, tapi lupa kalau anak itu juga punya inner motivation yang harus dipupuk. Nah, si motivasi baca ini memupuk si inner motivation anak itu untuk
bisa untuk mengikuti bacaan dan pada akhirnya nanti akan menyukai membaca. Terus yang ketiga ada vocabulary. Jadi vocabulary di sini tuh maksudnya adalah anak mengetahui berbagai macam nama benda, tapi bukan hanya kata benda, tapi kata sifat juga, terus nama-nama emosi, nama-nama kejadian, dan yang lain-lainnya. Terus ada kemampuan narasi atau narrative skills, di mana anak itu akan berusaha menceritakan ulang kembali cerita yang sudah pernah dia dengar. Yang kelima itu ada juga pengetahuan huruf. Kalau tadi Miss Eva dan Miss Indri sempat singgung soal anak untuk mengenal huruf harus mengenal bentuk-bentuk hurufnya dulu. Nah, itu ada di sini nih, masuknya di pengetahuan huruf. Anak harus tahu alfabet, huruf besar, huruf kecil, bentuknya kayak gimana, dan yang lain-lain. Dan yang keenam adalah kesadaran bunyi. Ini yang menurut aku penting banget, tapi sering banget dilupain sama orang tua gitu. Di pre-reading skill, phonological awareness atau kesadaran bunyi ini adalah bikin anak punya kesadaran bunyi. Jadi kan kata itu terbentuk dari satuan-satuan bunyi yang lebih kecil ya kan. Setiap huruf punya bunyi masing-masing. Setiap huruf punya bunyinya masing-masing. Dan nanti anak itu akan sadar dengan bunyi-bunyi huruf yang dia dengar. Ya udah itu sih pre-reading skill sebenarnya. Terus kira-kira ngomongnya kecepatan nggak? Maaf kalau kecepatan. Sejauh ini saya bisa tangkap topiknya. Mau dilanjutkan dulu karena banyak surprise juga yang saya rasakan ketika bicara soal perkembangan Nyala ya waktu itu. Dia emang benar-benar udah bisa baca gitunya tuh lancar banget gitu. Tapi mungkin boleh tarik mundur waktu di usia dari 2 tahun itu membacanya kayak apa sih gitu, membacakan ceritanya kayak apa sih gitu. Mungkin ibu penasaran gitu yang dilakukan exactly-nya baca bener-bener baca atau gimana nih? Nah, ini bisa dielaborasi. Buktinya di saya tampilannya agak freeze. Suara saya kedengaran jelas ibu-ibu? Boleh acungkan jempol kalau suara saya kedengaran jelas? Kedengaran ya? Ibu kayaknya sepertinya tampilannya di saya freeze. Mungkin masalah sinyal, tapi kita lanjut dulu. Saya elaborasi sedikit tadi yang disampaikan bukenya ya, sambil menunggu bukenya untuk bisa tampil lagi ininya tampilannya. Jadi yang tadi ibu bukenya lakukan itulah namanya pre-literasi yang tadi saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi memupuk sebanyak mungkin bentuk huruf, bunyi huruf, dan menabung kosakata gitu ya. Jadi fase itulah sebenarnya yang membuahkan menjadi bisa bacanya, surprise. Tapi sebenarnya waktu bukenya saya yakin nanti bukenya akan elaborasi lagi. Saya yakin waktu awal melakukan semua itu dari bayi umur 2 bulan udah dibacain, tidak berpikir biar bisa baca gitu. Lebih hanya untuk membangun habitnya aja gitu ya. Oke. Bukenya sudah hadir, sudah masuk lagi. Bukenya sudah masuk lagi. Bisa mendengar suara saya? Oke, sambil menunggu bukenya masuk, kalau suara saya kedengeran, kita buka dulu mungkin pertanyaan untuk 3 orang ya. Silakan 3 orang angkat tangan dulu aja, biar saya bisa capcipcus sekarang karena pesertanya banyak ya. Jadi 3 orang silakan angkat tangan, nanti saya sebutkan namanya, lalu boleh bertanya ya. Kita tampung dulu pertanyaannya 3. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Yang ingin bertanya? Bapak Ibu, suara saya kedengeran ya? Boleh acungkan jempol kalau suara saya kedengeran? Takutnya nggak kedengeran? Oke. Silakan 3 orang yang mau bertanya, silakan. Acungkan tangan dulu aja biar saya bisa lihat. Udah ada 2, Miss Eva, Bu Amalia sama Di Miss Indri mungkin udah lebih kelihatan nih, boleh Ibu Amalia. tadi ada Bu Amalia, tadi jempol ya, bukan mengacungkan tangan ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin Bu Amalia ada pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Bu Putri Dwi Febrila. Oke, 1 orang Bu Putri, 2 orang lagi, silakan, 1 lagi.
Nah, kayaknya sudah bergabung. Kayaknya kita langsung pertanyaan dulu ya. Langsung pertanyaan dulu 2 orang lagi. Sudah kelihatan Miss Indri? Baru nangkep 1. Baru nangkep 1. Kita mulai dengan 1 dulu ya. Silakan Bu Putri, silakan. Silakan Bu Putri dulu. Silakan Bu Putri. Saya Putri. Saya suaranya terdengar? Kedengeran tapi agak putus-putus sedikit di saya Ibu, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Oh, putus. Oke. Ya. Ya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya sama materi yang kemarin, Bu, yang bincang Jumat gitu. Jadi kan dari saya itu lingkungan fisik itu sudah ada gitu ya. Sudah untuk bermain, untuk belajar sudah tertata rapi, semua toolsnya sudah tersedia cukup lengkap gitu. Tapi untuk kebiasaan membaca ternyata memang dari kecil tuh saya tidak pernah membiasakan anak saya membaca buku, membacakan buku ke anak saya. Bahkan anak saya yang selalu minta untuk dibacakan. Tapi karena saya sibuk masak lah inilah itulah, jadi saya sering sekali menolak gitu. Nah sekarang maksudnya begini, lingkungan fisik kan sudah tersedia gitu. Tapi setiap ini sering sekali menolak untuk membaca. Tapi lain soal dengan ketika coba mengajarkan berhitung dengan gambar geometri, dengan gambar-gambar bunga apa-apalah gitu. Dia terlihat ketika saya masuk ke satu buku, kan saya punya 2 buku tulis ya, 1 buku membaca, 1 buku untuk berhitung. Ketika saya masuk ke buku yang berwarna hitam untuk membaca, dia mulai apa ya, padahal saya tahu dia bisa, Bu, dan dia seperti kayak menguji ibunya gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah begini, saya dalam hati saya tahu anak saya mampu gitu, tapi dia menolak gitu. Nah, pada saat ketika dia terus menolak, saya semakin keras gitu kan ya, Bu, untuk menuntut dia membaca gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, apakah saya harus mundur dulu, membiarkan dia bermain, atau saya akan terus membujuk gitu? Itu pertanyaan. Bu Putri boleh disebutkan putra atau putrinya usianya? Masuk 5 tahun Juli ini. Sebelum kita ini ada mikrofon yang masih belum mati sepertinya ya, jadi masih ada feedback tadi. Mungkin kalau mikrofonnya belum mati, dicek dulu Ibu-Ibu. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya dulu, masih ada 2 tadi kesempatannya. Nanti kita tampung dulu ya Bu Putri ya, 2 orang lagi silakan. Acungkan tangan dulu. Oke, Bu Ayu Risa, benar ya Miss Indri ya, di saya ada Bu Ayu Risa. Satu lagi mungkin tadi kayaknya ada 1 yang udah sebentar tadi gimana ya? Oke, Bu Ayu Risa dulu, silakan penanya kedua. Silakan Bu Ayu Risa. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya nih, Miss. Jadi, saya juga punya anak laki-laki. Umurnya itu sekitar 4 tahun setengah. Dia juga udah bisa baca sekitar umur 4 tahun 1 bulan, 4 tahunan. Jadi sekarang kan dia memang apapun itu, buku apapun itu kan dibaca nih Miss nih. Nah, saya tuh takut sebagai orang tua ya, saya tuh takut jika nanti anak saya tuh akan kayak akan bosen sama buku gitu. Gimana sih cara mempertahankan agar anak suka buku, malah akan lebih senang membaca gitu. Anak akan tetap mempertahankan itu gitu. Gitu aja sih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Ayu Risa. Masih ada mikrofon yang bocor,
dimatikan dulu tadi. Satu lagi silakan sebentar saya scroll dulu. Sudah angkat tangan. Saya ada Bu Misila. Betul ya? Sebelum Ibu Amalia Fitria, boleh mikrofonnya dimatikan dulu, Bu. Ibu Amalia Fitria, boleh mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Maaf. Silakan penanya ketiga, silakan. Ibu Indah Miss. sepertinya. Oh, Ibu Indah atau Miss Dila? Bu Indah boleh nanti ya. Kan Bu Indah udah langganan gitu ya nanti ya. Ya udah, oke. Tulisan di saya Miss Dila, boleh ya Miss Indri ya? Miss Dila. Iya. Selamat malam, Miss Eva. Suara saya kedengaran? Kedengeran, tapi boleh dikencengin dikit kalau untuk saya, boleh. Oke, Miss. Gini, Miss. Kita ada siswa yang speech delay. Speech delay itu kalau cara membacanya, cara mengajarkan awal untuk membacanya kira-kira gimana ya, Miss? Miss Dila boleh diceritakan sedikit kondisi speech delay-nya seperti apa, gambaran aja sih, nggak apa-apa, nggak usah sebutin nama tapi gambarannya. Oke. Anaknya kemauannya ada, ngomongnya sedikit dimengerti lah gitu kan, Miss. Cuma untuk langkah kita untuk mengajarkan dia membaca awalnya itu gimana ya? Kemauan belajarnya ada, cuma dia karena belum pernah sekolah, dia cuma kemarin dilatih sama orang tua, jadi belum, istilahnya kalau membaca tuh belum bisa. Kita diminta untuk gimana mulainya untuk mengajarkan karena dia sudah 6 tahun. Miss Dila, satu lagi pertanyaan, boleh diceritakan saat ini yang sudah dilakukan, berarti Miss Dila mewakili sekolah ya ini ya? Ya. Apa yang sudah dilakukan, mungkin kira-kira strateginya sudah melakukan apa aja? Kebetulan kita belum terima yang ini, karena kebetulan dia murid yang baru akan masuk. Cuma kalau pengalaman yang lalu-lalu, kita juga ada kebetulan siswa yang seperti itu. Nah, kita lebih ke mengajak ke aktivitas, karena selain dari speech delay, anaknya kalau orang tua ceritanya anak gadget, karena orang tua sibuk, anak tersebut hampir 24 jam itu ini gadget terus. Kita juga sarankan dan menerapkan Montessori juga untuk si anak, aktivitasnya untuk mengurangi. Pelan-pelan si anak mau ngomong, mau cerita. Kalau awal-awal dia sama sekali nggak merespon. Kalau dia ada mau, baru dia tarik kita misalnya gitu, tunjuk aku mau ini Miss, tapi tanpa ngomong. Oke. Kami tampung dulu ya, bismillah ya. Terima kasih pertanyaan. Sudah 3 pertanyaan. Saya recap dulu pertanyaannya, nanti saya akan jawab, Miss Indri nanti mengelaborasi, termasuk nanti Ibu Kenya juga akan mengelaborasi lagi jawabannya ya. Jadi kalau bicara tadi ada 3 pertanyaan. Pertama, Ibu Putri, kekhawatirannya adalah anaknya yaitu kayaknya enggan banget untuk diajak membaca, itu tadi ya, itu ya. Terus kalau Bu Aini bisa, justru anaknya sudah bisa baca, tapi takutnya udah bisa baca, nanti giran ke depannya jadi malah bosan membaca gitu. Jadi agak sisi yang kebalikannya gini. Kalau di setting Miss Dila ini menanyakan bagaimana sih cara strategi untuk meningkatkan kemampuan bicara untuk Miss Indri kayaknya ya. Jadi kalau dari perspektif saya gitu, dalam arti orang lapangan yang mengajar anak gitu ya di setting sekolah, maka ketika bicara untuk di konteks Bu Putri,
poinnya justru letaknya di sini Bu. Kelihatan nggak ya catatan saya tadi yang paling atas ya? Bentar, saya stiker view. Sebentar ya. Nah, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi bagian catatan saya paling atas ini saya cantumkan ketika kita mau membangun membaca adalah budaya membaca yang memang kita mau tekankan itu, maka harus dimulai dari contoh dari orang dewasa yang berinteraksi paling banyak dengan anak, yang adalah orang tuanya gitu. Jadi satu sisi Bu Putri mungkin memang ibu perlu melakukan yang tadi itu. Jadi mungkin nggak harus baca yang dia cerita, tapi ibu pegang buku, duduk di satu tempat, enjoy momen membaca. Nah, supaya apa? Supaya dia melirik, melihat apa sih yang dilakukan mamaku. Jadi ceritanya peran orang dewasa saat ini bukan ngajarin teknisnya dulu, tapi membangun habitual itu dulu. Nanti bukanya akan sharing lagi nih bahwa emang itulah yang dilakukan dengan nyala gitu ya. Nah, itu satu ya Bu Putri. Jadi kalau dari perspektif saya, penting untuk orang tuanya menjadi contoh, bangun dulu kebiasaan untuk memegang buku itu dengan benar-benar orang tuanya membaca. Ya Bu Putri ya. Lalu untuk Bu Ayu Risa, saya sih justru jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir bahwa anaknya nanti justru akan jenuh dengan membaca. Tetapi gini, saat ini artinya kan kalau dilihat tadi saya sharing kertas saya kan ini ada terbagi dua ya, ibu-ibu tadi ya, bapak ibu ya, terbagi dua caranya. Nah, berarti yang sudah ibu lakukan mungkin adalah bagian yang melatih skillsnya, tetapi kecintaan bukunya belum. Nah, agak mirip jawabannya dengan Bu Putri. Artinya anaknya sudah bisa baca, sekarang yang harus dibangun adalah kesukaan membacanya. Dengan cara apa? Orang tuanya duduk bareng, duduk di sampingnya, contohkan membaca. Orang tuanya juga harus rajin baca, itu dia ya. Supaya anak juga tahu, ternyata ada toh kenikmatan membaca, bukan sekedar untuk kayak target akademis gitu. Jadi sisi yang satu lagi harus kita bangun budayanya gitu. Jadi very simple sih dari saya gitu. Jadi ya orang tuanya dua-duanya harus menjadi contoh. Nah, untuk konteks Bu Miss Dila mungkin nanti ini Miss Indri yang akan bisa banyak membantu ya. Tapi kalau di konteks kita di lapangan sebenarnya ketika ada kasus-kasus speech delay, satu hal yang pasti adalah peran orang tua harus kita geret gitu ya. Jadi kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa mereka. Itu satu hal. Dan sepertinya memang harus memberikan apa ya, tokan gitu ke orang tuanya. Wahai para orang tua, kalau kau tidak bertobat nggak bisa gitu, nggak bisa hanya sekolah. Itu satu sisi ya Miss Dila ya. Jadi kayak harus ngetokin orang tua kenceng gitu, mau nggak mau nih gitu ya. Itu satu. Nah, tapi terlepas dari itu, peran yang kita lakukan adalah, saran saya adalah semakin banyak menstimulasi kemampuan kepercayaan diri dia untuk bicaranya dulu. Jadi untuk bisa bacanya dan sebagainya urusan lain, tapi bangunlah kepercayaan diri dia untuk mengeluarkan kata. Ketika misalnya kata-kata yang dia sebutkan terdengar aneh atau kayak apa-apa, kita jangan menunjukkan apa-apa, ngomong apa, jangan begitu, tapi bilang, oh maksudnya mau bantu. Nah, kita bisa kita bisa rephrase kata-kata dia supaya akhirnya dia merasa, ternyata kalimatku terdengar loh, ternyata Miss-nya ngerti loh. Jadi kita bahasakan ulang apa yang dia coba katakan. Jadi titik pertamanya kalau saran saya, yaitu dari pihak sekolah adalah membangun kepercayaan diri untuk bicaranya dulu. Dengan apapun gaya kalimat dan apapun suara yang dia keluarkan ya. Nah, setelah dia terbangun itu baru mungkin nanti bisa kita bantu untuk memperbaiki, misalnya, oh maksud Eva tadi lari ya, iya lari ya. Nah, baru pelan-pelan kita bisa bangun itu membenarkan kosakatanya. Tapi ya dengan cara yang tadi, contohnya yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi nggak secara frontal, lari, ayo sebut, lari, nah itu malah nanti dia makin mundur gitu. Apa yang salah dengan aku gitu. Jadi paling di rephrase aja gitu ya, dibahasakan ulang. Itu dari saya. Miss Indri bisa menambahkan mungkin? Kalau untuk Miss Dila yang speech delay umur sudah 6 tahun tapi belum bisa mengekspresikan maksudnya ya dengan kalimat yang bisa dipahami. Nah, karena riwayat dia kan jarang berinteraksi ya, kalau dari cerita Miss Dila, sama 6 tahun main gadget terus. Ya, dalam artian juga di rumah kurang stimulasi bagaimana cara bicara, mengungkapkan diri. Ya, tentu saja anak tersebut untuk umurnya ya kurang mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan diri ya, dan juga memperoleh tanggapan
dari orang tuanya, karena terbukti dari ketika Miss Dila berinteraksi sama dia lama-kelamaan, anak itu akhirnya bisa mengungkapkan diri ya, walaupun memang belum lancar ya. Karena itu kemarin-kemarin kurang stimulasi ya, otomatis itu perlu terus diperkaya, karena memang kalau dari tahap perkembangannya lebih kurang daripada anak-anak yang lain. Nah, seperti Miss Eva bilang tadi juga harus kerjasama dengan orang tua. Seperti itu, kayak misalnya mungkin orang tua diminta untuk berbicara dengan anaknya setiap mau tidur, bercerita, membacakan buku seperti itu, dan mengajak diskusi ya, ngobrol-ngobrol terkait buku yang dibacakan. Jadi tidak hanya Miss Dila yang berusaha banget, tapi orang tuanya juga. Dan kebiasaan-kebiasaan misalnya gadget kalau bisa dikurangin, tapi lebih diganti dengan interaksi yang tatap muka dengan orang tua ataupun teman bermainnya, itu akan lebih baik buat dia. Ini gadgetnya ada bicaranya atau film yang mute atau game ya kira-kira? Kalau yang Miss Dila tahu, kan ada yang film-film yang mute seperti itu kan, film kartun yang interaksi bicaranya, kosakatanya dikit, tapi lebih kayak misalnya kejar-kejaran aja. Itu gimana? Gadgetnya lebih ke apa, Miss Dila? Istilahnya satu arah sih. Satu arah? Satu arah. Jadi si anak tidak ada interaksi. Makanya makin menurunkan dia untuk bicara. Oke, tapi kalau misalnya Miss Dila ngomong, dia ngerti? Kalau ngomong, kalau awal-awal dia nggak ngerti, tapi waktu dia ngerti karena udah sosialisasi juga dengan temannya yang lain. Iya. Jadi untuk misalnya ada orang ngomong terus dia perhatian fokus ke Miss Dila, itu perlu perlu dikasih tahu dulu ya, seperti itu. Baru dia akhirnya fokus, ada orang yang ngomong kayak gitu. Ya. Seperti ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi memang jalannya masih panjang. Kalau itu kurang stimulasi, dengan terus distimulasi kita bisa bantu anak itu. Tapi kalau misalnya ada baiknya juga diperiksa kayak di alat bicaranya dia, apakah ada gimana pronunciation-nya dia kurang juga. Kurang ya. Ya, kalau bisa ada baiknya juga diperiksa, sehingga akhirnya kita tahu kalau misalnya memang ada kelainan alat bicara atau kesulitan yang bersifat fisik, kita bisa bantu dia misalnya ke speech therapist untuk menguatkan rahang otot-ototnya seperti itu. Tapi untuk saat ini yang bisa dikerjakan ya terus diajak komunikasi, berbicara, dan dibacakan cerita-cerita seperti itu. Itu aja sih dari saya. Terus kalau untuk Bu Putri ya, Bu Putri tadi Miss Eva udah cerita banyak. Yang penting kita menciptakan situasi, selain menjadi contoh untuk anak, juga menciptakan situasi yang menyenangkan ya, dan membangun hubungan yang baik dengan anak, sehingga akhirnya anak bisa tertarik dengan kita juga, dan juga ingin misalnya bonding, ingin dekat dengan kita, dan di situ kita jadikan momen ketika dia ingin dekat sama kita. Yuk kita misalnya baca bareng, ada yang lucu nih, mama pernah baca cerita tentang ini, misalnya seperti itu. Jadi dimulai dari yang ringan-ringan, dan bisa juga dari hal yang diminati anaknya. Misalnya dia lagi senang main apa, itu kita bisa cari misalnya yang kemarin kayak Frozen, kita bisa cari tema-tema tentang Frozen seperti itu, hubungan antara kakak dan adik seperti itu. Itu untuk Bu Putri ya. Untuk Bu Ayu Risa, wow, itu malahan anaknya sudah bisa baca, banyak yang bisa dieksplor, bahan bacaan di dunia ini nggak banyak banget macam-macamnya, dan nggak bakalan habis seperti itu ya. Jadi ketika ada ketakutan untuk bosan, jadi kita bisa
bisa bereksplorasi, mengeksplorasi bareng dengan anak tersebut. Apa sih yang kira-kira jadi minatnya? Mungkin saja anaknya jadi minatnya bisa semakin luas seperti itu. Ya. Tergantung sekolahnya juga sih, ya. Kalau misalnya sekolahnya nanti dapat sekolah yang model apa ya? Kalau misalnya memang mungkin ada ketakutan kalau pelajaran sekolah jadi cepat bisa sehingga cepat dibaca sehingga lebih advance dari teman-temannya dan jadi bosan. Itu ada strategi lain lagi ya Miss Eva ya, seperti itu aja sih untuk dari 3 pertanyaan pertama. Nanti setelah ini, terima kasih Miss Indri, nanti setelah ini bisa dielaborasi bukenya, tapi sepertinya tadi bagian pertanyaan bukenya ketinggalan ya, jadi saya elaborasi dulu pertanyaan ya. Jadi tadi Bu Putri sharing bukenya kalau anaknya menolak membaca gitu ya, jadi kayak kejar-kejaran itu tadi itu, nanti bukenya mungkin bisa memberikan tips, lalu sharing good practice-nya. Pasti fase-fase kejar-kejaran sama nyalanya pasti ada gitu ya. Nah, bagaimana nanti membangunnya. Lalu pertanyaan kedua ini di titik seberangnya gitu, anaknya bisa baca tetapi ya itu kekhawatiran nanti udah keburu bosen gitu, udah keburu sakti dan nggak mau baca lagi gitu ya. Oke, silakan bukenya, tapi ngomong-ngomong nanti kalau terputus seperti biasa langsung masuk lagi menggunakan link yang sama ya. Silakan bukenya, mungkin bisa dielaborasi. Oke, Miss Eva, terima kasih. Jadi, mau menanggapi pertanyaan yang soal rasa bosan dulu, kalau dari perspektif aku sebagai seorang yang membaca dan punya anak dan sedang menanamkan kesukaan membaca kepada anak, rasa bosan itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Kita sebagai orang dewasa juga pasti pernah dong rasa bosan sama bacaan, sama pelajaran, sama hal yang lagi kita kulik, pasti kita punya rasa bosan itu. Kalau menurut aku bosan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus di-acknowledge, yang harus ya udah bosan, it's part of life. Kalau bosan akan dilanjutkan bukenya tadi, urusan bosan biarkan bosan, karena kebosanan juga bagian dari kenikmatan tersendiri yang menikmati bosan. Iya, jadi sebenarnya balik lagi ke gimana orang tua memaknai arti bosan itu sendiri gitu kan. Kalau aku sih nggak apa-apa, bosan itu sesuatu yang wajar. Ya udah cari yang lain aja, ganti aja bacaannya. Cari lagi anaknya maunya apa. Lalu tekankan ke situ gitu. Kalau dari aku sih segitu. Terus yang soal mungkin anaknya menolak diajak membaca, yang perlu ditekankan sebenarnya kan gimana kita membangun internal motivation anak. Dan internal motivation ini terbangun dari kebiasaan salah satunya. Jadi kalau menurut aku langkah awal untuk membangun ketertarikan anak sama membaca itu bukan kayak serta-merta kita nyodorin buku ke anak aja terus enggak, tapi harus yang paling penting itu adalah membangun kebiasaan. Itulah kenapa aku membacakan buku Ternyala sejak dia usia 2 tahun. Itu karena aku mencoba untuk membangun sebuah kebiasaan. Membangun kebiasaan ini adalah sesuatu yang sulit gitu. Jadi karena aku melakukan yang lebih dini dan lebih awal daripada orang lain gitu misalnya, itu akan sangat menolong aku ya, dan itu terbukti saat Nyala umur 6 bulan yang kejadian sama diri aku adalah aku nggak mengalami yang namanya Nyala menolak untuk dibacakan gitu, karena kita udah punya kebiasaan tersebut gitu sih. Minum air putih. Sudah Miss, kira-kira seperti itu. Membangun mau nambahin sedikit soal membangun kebiasaan. Kalau yang belum punya kebiasaan sekarang mungkin tidak ada yang pernah namanya terlambat untuk membangun kebiasaan, karena katanya konon yang namanya habit itu kan bisa tercipta selama 21 hari gitu. Jadi Oh iya, mungkin saya mau menambahkan, zaman sekarang kan canggih-canggih ya, kayak misalnya buku bantal untuk yang mulai dari bayi itu udah ada, jadi itu juga bisa untuk menanamkan kebiasaan. Nah, buku bantal itu kan juga bisa belajar sensoris karena ada bisa disentuh, teksturnya seperti apa, ada gambar-gambar juga. Itu suatu kemuktahiran zaman sekarang ya, ada buku bantal, itu bisa jadi awal yang baik juga sih untuk memulai membiasakan membaca buat anak-anak. Ya, itu aja sih Miss Eva. Terima kasih Miss ini bukenya. Tadi mungkin
tadi waktu Bukenya bercerita tentang pengalamannya perjalanan membacanya dengan Nyala, tadi agak kepotong karena tadi sempat keluar ya. Jadi mungkin Bukenya boleh dilanjutkan kisahnya dulu sebelum kita lempar lagi kesempatan untuk bertanya yang 3 orang berikutnya. Jadi kalau saya recap ceritanya ya, diawali dengan di usia 2 bulan itu sudah bacain cerita, sampai kemudian di usia 2 tahun itu ketemu dengan reading skills, dan ternyata ada teori yang membackup apa yang saya lakukan di rumah gitu ya. Kalau boleh mungkin diceritakan yang dilakukan benar-benar bacain gitu istilahnya, benar-benar duduk bacain sehari-harinya kayak apa sih? Ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk juga, mungkin bisa di-sharingkan dulu saat ini anaknya usia berapa, terus gaya, ya ceritain dulu mungkin soal Nyalanya sekilas gitu. Ini ada yang penasaran juga soalnya. Oke, jadi Nyala itu sekarang umurnya sudah 5 tahun, dan semenjak bulan Maret kemarin tahu-tahu dia bisa membaca, tapi kan sebenarnya nggak tahu-tahu juga gitu. Itu adalah hasil tabungan yang aku lakukan bertahun-tahun. Aku nggak bilang perjalanan membacaku ini sudah selesai, perjalanan membacaku baru akan dimulai karena itu panjang banget. Tapi untuk awal ini aku bisa dengan ini sih, dengan apa namanya, dengan lumayan pede bilang kalau sebenarnya tabungan itu berbuah gitu. Pre-reading skills yang sudah dilakukan sejak dia umur 2 bulan itu ternyata berbuah baik. Jadi sebenarnya apa yang aku lakukan di Nyala, aku membacakan buku dari dia umur 2 bulan, itu menjadi kebiasaan. Jadi ada jamnya gitu, jam-jam kita membaca buku udah pasti. Terus aku juga meletakkan buku-buku di tempat-tempat yang jadi bagian kehidupan sehari-hari gitu. Jadi di rak buku, di kamar, di mana-mana tuh selalu ada buku. Terus yang pasti ikut membaca bersama anak, dan apa namanya, ya itu yang paling penting adalah bangun kebiasaan untuk terus membacakan cerita kepada anak, biarpun kadang-kadang rasanya cukup jenuh ya, karena anak itu kan sukanya buku-buku yang diulang-ulang, buku-buku yang itu aja sebenarnya. Jadi sedikit tips untuk menyiasati kebosanan si orang tuanya ini ngebacain buku anaknya, karena biasanya satu buku akan dibaca 1000 kali, itu aja. Adalah aku selalu memilihkan buku anak itu dari buku yang ternyata aku suka juga. Kayak misalnya buku yang aku pernah baca di masa kecil, buku yang kira-kira gambarnya aku suka, buku yang kira-kira pesan-pesannya sesuai dengan apa yang mau aku sampaikan ke Nyala. Itu bisa jadi sedikit tips untuk menyiasati perjalanan bersama anak yang panjang ini. Itu sih basically. Jadi waktu usia 2 bulan itu aku mulai dari soft books yang buku-buku bantal. Di usia 6 bulan naik ke board books. Di usia 1 tahun mulai aku bacakan buku yang kayak gini nih. Ini tuh buku yang aku baca waktu aku SD, tapi aku bacakan ke Nyala waktu dia umur 1 tahun, karena ini buku versatile banget, bisa dibacakan dengan berbagai macam gaya. Bisa kayak ditunjuk-tunjuk aja, ini namanya apa gitu. Dan sampai sekarang buku ini masih jadi buku kesukaan Nyala, tapi dengan cara membaca yang berbeda gitu. Sekarang dia udah membaca ceritanya, tapi di awal-awal waktu dia masih umur 1 tahun, 2 tahun, buku ini tuh jadi ajang ajang tabungan kosakata buat dia. Jadi dia jadi tahu namanya layang-layang, ini namanya lion, koran, dan segala macam gitu. Dan lagi-lagi yang penting menurut aku untuk mensukseskan menabung di kegiatan membaca anak ini adalah kayak menjadikan buku sebagai bagian sehari-hari gitu. Anak akan melihat kalau orang tuanya membaca juga. Jadi jangan ragu-ragu untuk baca juga bersama anak. Kalau orang tuanya nggak baca, gimana anaknya bisa membaca juga? Itu sebenarnya. Good point. Oke, kita lanjut ya, silakan 3 penanya berikutnya. Silakan angkat tangan. Wow, jadi banyak. Saya langsung panik. Sebentar. Saya tatap wajahnya dulu. Saya cari yang senyumnya paling ke arah saya. Loh, senyum semua, bingung saya. Miss Indri siapa aja nih? Oke, Bu Dwi M. Diana yang pasti. Bu Yani senyum terus dari tadi. Oke, setelah Bu Dwi, Bu Yani. Siapa lagi? Miss Indri ada yang kelihatan? Mungkin dari sisi. Oke, tadi siapa? Saya beneran kalau suruh milih. Oke, Bu Dwi, Bu Yani, sama tadi satu lagi. Bu Oke, Bu Ida, Bu Fiana, Bu Yani ya.
Udah Miss tiga Indri? dong siapa? Udah dapat 3. Bu, tadi Bu yang Dwi, Bu Yani, sama Bu Dwi, Indah. sama Bu sama satu lagi Bu Indah, boleh? Iya, Atau siapa? tadi kan Bu Indah belum dapat kesempatan ya. Ya, Dua. oke, silakan. Kita mulai dari kesempatan. Silakan dari Bu. Siapa dulu nih, Miss? Siapa tadi? Bu Dwi dulu. Bu Dwi dulu ya. Oke. Mau nggak Bu Dwi dulu? Bu Indah nanti terakhir yang ketiga ya. Setelah ini Bu Yani. Silakan Bu Dwi. Halo Bu. Apakah Suara kedengaran Bu? sudah Oke, silakan. terdengar tidak ya? Dengar Bu, silakan. Oh iya. Ya, mohon izin ya, wajah saya mungkin tertutup karena memang device-nya sedikit bermasalah. Jadi saya harus mendekat ke speaker. Oke, jadi begini pertanyaannya. Jadi saya punya anak usia 4 tahun 4 bulan, tanggal 20 kemarin, dan sekitar 2 minggu atau 1 bulan yang lalu dia sudah mulai tertarik gitu untuk bisa membaca sendiri buku yang cukup simpel gitu ya. Kalau Miss Eva, Miss Indri kenal, Bu Kenya juga kenal tuh, ada buku Gava Baca. Jadi memang tulisannya tidak terlalu banyak dan halamannya sedikit. Dia udah mulai mau membaca dan mulai bisa gitu. Cuma tadi saya kan sedikit skip ketinggalan terkait pemahaman membaca itu, Miss. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengajarkan untuk anak yang baru bisa membaca? Karena kan dia akan membaca kata per kata. Apakah katanya dalam satu kalimat itu diselesaikan, kemudian dia harus mengulang lagi satu kalimat, kemudian dia bisa memaknai kalimat tersebut, atau bagaimana? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi anak agar anak saya ini mau untuk membaca buku yang lain yang mungkin tulisannya sedikit lebih kecil, kemudian halamannya sedikit lebih banyak, seperti itu. Karena memang sekarang kan masih tahap awal dia baru bisa membaca. Dan satu lagi pertanyaan, karena dia masih baru bisa membaca untuk huruf B dan D, itu dia sering tertukar, Miss. Nah, dalam proses dia membaca, kemudian dia bertanya kepada saya, ini B atau D? Nah, seperti itu, apakah boleh saya jawab? Dan kemudian sampai kapankah kita harus memahamkan bahwa B dan D itu berbeda seperti itu? Maksudnya kita kapan memberikan toleransi kepada anak itu? Itu saja, Miss. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Silakan dilanjut Bu Yani. Ngomong-ngomong sebelum Bu Yani, buat peserta yang chat ya, mengirimkan chat, mungkin karena kita saya, Miss Indri dan Bu Kenya ini orang-orang yang people oriented gitu ya. Jadi kita kayaknya pengen lihat wajah gitu. Jadi mungkin mohon maaf kalau yang bertanya lewat chat agak kelewatan, nggak sempat dijawab. Punten-punten dulu ya gitu ya. Karena kita tipenya yang nggak sempat bacain gitu, lebih suka menatap wajah gitu ya. Jadi punten dulu. Oke. Silakan. Baik. Selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suaranya sudah terdengar? Oke, anak saya laki-laki hampir 5 tahun. Kayaknya mirip-mirip sama pertanyaan sebelumnya. Kebetulan anaknya juga baru banget bisa baca, tapi menurut saya baru bisa membunyikan huruf ya. Jadi benar-benar maksudnya belum memaknai. Nah, saya nggak tahu apakah karena saking excited atau gimana, tapi dia jadi mudah lelah kalau membaca buku gitu. Jadi kalau misalnya bukunya belum selesai tapi udah capek gitu. Yang saya tanyakan, gimana ya caranya supaya anak tuh mau menyelesaikan membaca buku itu, pertama. Nah, yang kedua, tahapan membaca tuh apa aja ya? Mungkin tadi di awal saya ketinggalan. Tahapan membaca tuh setelah membunyikan, kemudian apa, sampai sejauh mana gitu wajarnya. Karena ya itu kadang-kadang lelah, kakak lelah gitu. Nah, saya itu harus bersikap seperti apa? Kadang-kadang sih ya udah gitu. Tapi kadang-kadang ayo Kak, ya udah deh mama yang baca ya. Tapi begitu mama yang baca sebenarnya dia tuh kayak refleks ikut baca juga gitu. Tapi kayaknya lagi senang dengan kalimat-kalimat pendek. Oh, Ma itu bacanya ini ya. Itu ya gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yani. Terakhir Bu Indah, silakan. Oke, Miss. Saya punya pertanyaan sebenarnya
anak saya itu kan laki-laki umur 4 tahun ya, 4 tahun 5 bulan. Nah mungkin hampir sama kayak Bu Kenya, saya dan suami memang sudah dari kecil lah ya, sudah komitmen ke anak kami bahwa anak ini harus suka membaca awalnya, ya kan. Nah terus memang waktu pas umur 6 bulan kami nggak tahu tuh buku bacaan yang pertama itu apa. Jadi waktu itu karena bapaknya taunya binatang, ya udah kasih tahu binatang gitu kan. Ya udah nama binatang. Nah seiring perjalanan waktu mungkin saya tahu referensi buku, akhirnya saya belikan tuh buku waktu pas dia jadi kami berikan kado ulang tahunnya waktu itu. Nah terus akhirnya kami buka, waktu itu buku, saya sebutkan merek ya Miss ya. Jadi gitu. Ya. Jadi waktu itu emang ini hadiah ulang tahunnya, jadi kami memberikan hadiah ulang tahunnya itu sebuah paket buku. Buku itu buku emosi yang dari Rabbit Hole itu, yang itu. Nah itu kita buka. Nah waktu itu dia pas umur 1 tahun kita bacakan kan. Nah ini loh bukunya tuh ini loh, kalau Ara tuh kayak gini kayak gitu. Nah terus kita nggak tahu tuh, tahu-tahu anaknya itu pas kita bangun pagi, anaknya bangun duluan. Nah bukunya itu kan masih di kasur tuh. Nah terus akhirnya dia bangun duluan, kita kebangun, suara siapa? Tahu-tahu dia di bawah lagi ngomong sendiri sambil nunjuk-nunjuk gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya mungkin kita, yaitu yang tadi Bu Kenya bilang, maksudnya kita udah menanamkan bahwa anak ini untuk suka sama buku dulu awalnya, tapi tidak membacanya ya, suka sama buku awalnya. Nah, terus mungkin karena terus kita sering bawa ke toko buku. Itu dia tuh kalau ke toko buku itu kayak excited. Jadi kayak aku pengen baca semuanya gitu, hampir dia tuh selalu kita bawa ke toko buku kayak gitu. Nah terus pas umur 3 tahun akhirnya, karena dia tuh kayak kada ya mungkin ambisi saya dan suami kali ya, ngelihat dia kayaknya seneng sama buku, akhirnya kita tawarin pas umur 3 tahun itu, Hakim mau bisa baca enggak, kayak gitu kan. Mau. Nah terus akhirnya kami bawa ke les baca gitu ya tanda kutip lah ya Miss, les baca. Ternyata pas 1-2 bulan dia kayak enggak langsung mundur ya, langsung spiritnya, semangatnya mundur. Karena langsung mundur karena dia udah kenalan huruf gitu kan. Nah terus habis itu udah kan akhirnya emosi kayak gitu lah, kelihatan lah, oh ini kayaknya anak stres gitu kan. Udah kita berhentikan. Nah, terus habis itu kita berhentikan, ya udah deh kita ini kan pelan-pelan aja kan. Tapi kalau sama buku anaknya nggak gimana-gimana nah terus kemudian suatu saat pernah saya sodorkan sama huruf kayak misalkan sandpaper letter, itu dia nggak mau. Jadi kayak saya potong dulu ya untuk memberikan kesempatan peserta lain bertanya. Saya tangkap intinya dulu ya Bu ya. Jadi di fase awal dia sangat tertarik dengan membaca gitu ya, antusiasme tertular dari ayahnya, tapi kemudian ketika berkenalan dengan tanda kutip les membaca tanpa menyebutkan teori gitu ya, langsung mundur gitu ya. Nah, ini lebih ke gimana nih gitu kan? Gimana nih maksudnya? Ya. Sebenarnya udah berangsur pulih Miss, maksudnya dia kalau sama buku masih excited, terus kalau dia posisinya ketika saya membacakan dan dia nggak bisa baca tapi bisa membaca dari gambar. Baik. Jadi dia bisa menceritakan kembali, tapi kalau dikasih huruf nggak mau gitu kan. Nah ini gimana ya cara misalkan untuk menarik minatnya untuk dia, ini udah dapet nih, dia seneng buku, udah seneng baca gitu kan. Untuk skillnya ini loh agak kita takut gitu. Kami tunggu dulu ya. Terima kasih Bu Indah. Tadi ada 3 penanya, Bu Dwi, Bu Yani, Bu Indah. Saya jawabnya mau keroyokan dulu ya. Untuk ketiga ibu-ibu termasuk juga
sebenarnya nanti ke Bu Putri, Bu Ayulisa, dan Miss Dila gitu ya. Saya jawaban keroyokannya adalah seperti ini. Yang ibu-ibu tanyakan satu sisi adalah hubungannya dengan teknis membaca. Kalau tadi ingat ya, kebetulan ini screen saya udah set ini ya, jadi tadi kan ada 2 carang gitu ya. Nanti catatan saya boleh kirimkan lagi ke peserta, ada 2 carang. Nah, pertanyaan ibu-ibu tuh lebih ke di carang skills-nya. Tapi carang cabang yang satu lagi yang adalah membangun habitualnya ini. Itu yang poin yang tadi banyak ditekankan oleh Bu Kenya. Jadi fase ada setengah PR kita, ini tadi ya, ada setengah PR kita yang adalah membangun habitual, membangun kebiasaan ini belum kita kerjakan gitu ya. Nanti saya yakin Bu Kenya pasti akan, iya betul Miss gitu, karena emang Bu Kenya dari awal menceritakan bahwa yang saya lakukan justru banyak di fase ininya. Itu poin Bu Kenya tadi. Ya, yang banyak saya lakukan itu di fase ini, yang berbuah, dapat bonus, nyala, bisa baca. Jadi jawaban masal nih adalah, wahai para mama, wahai para orang tua, bangun dulu ini dulu gitu. Ya. Nah, lalu poin cabang berikutnya, kalau bicara teknis, ya salah satunya kalau kita pendekatan Montessori pasti kita akan mengajarkan lewat pendekatan Montessori, di mana yang kita bangun ketika membangun teknik membaca di Montessori hanya sebenarnya poinnya kedua hal tadi. 3, sorry ya. Jumlah kosakata semakin banyak yang diserap, kosakata yang bagus ya. Jadi kita juga kalau secara teknis misalnya di rumah Aruna kita selalu berbahasa itu bukan pakai EYD, bukan ejaan yang disempurnakan, tapi kita selalu berbahasa tertata rapi dan sopan. Karena apa? Supaya dia biar bisa menyerap tadi kosakata itu satu hal ya. Lalu 2 hal lagi adalah kalau secara teknis, ajarkan sebanyak mungkin bentuk kata, bentuk huruf gitu ya, entah pakai sensitif dan sebagainya. Satu lagi adalah ajarkan bunyi huruf. Kalau 3 hal itu belum banyak di otaknya, tanda kutip mustahil dia bisa baca. Karena membaca itu yang tadi poinnya ini agak ajaib gitu ya, amazing gitu. Itu kayak kejadian yang kita nggak tahu, dan kenyataan di bukenya dan anaknya gitu nyala ya tiba-tiba. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kalau sudah cukup bunyi, bentuk, dan kosakata, pasti dia bisa baca. Itu ya, itu poin saya, jawaban secara umumnya. Nah, kalau mau lebih teknis ya, ikutilah workshop Montessori at Home, itu jawaban berikutnya. Tapi kan itu konteksnya karena kita pakai pendekatan Montessori. Tapi secara umum jawabannya adalah itu. Itu ya poin saya ya. Jadi jangan lupakan ada bagian paruh di praliterasi sama habit tadi. Itu dia ya. Lalu ada pertanyaan juga tadi, bicara ketika Bu Dwi nih, misalnya dia sudah melakukan salah gitu, misalnya tadi ketuker ya Bu ya. Sebenarnya cara memperbaikinya tidak harus kita bilang salah, itu bukan itu bukan gitu, enggak gitu. Tapi secara sederhana bilang, oh maksudnya gitu aja. Tinggal dielaborasi dengan tanpa mematikan antusiasmenya dia. Itu hanya kayak teknis aja sih. Tapi kalau kita dari perspektif kami, kita tidak menegur dia. Gitu. Kita bisa bilang, oh maksudnya oh maksudnya laal gitu dan sebagainya. Tinggal kayak gitu aja. Oke, silakan Miss Indri mau nambahkan? Ya, tadi ada yang bertanya misalnya Bu Yani ya, Bu Yani bilang cepat lelah, kalimatnya pendek. Karena kalau saya perhatikan rata-rata anak-anak dari ibu-ibu umurnya 6 bulan sampai 6 tahun ya. Nah, itu masih dalam tahap reading juga kayak gitu ya. Kemudian dalam tahapan ini memang itu suatu hal yang wajar ya, ketika anak baru mulai mengenal huruf, meraba-raba huruf, bentuknya seperti apa, bunyinya seperti apa, menyambungkan antara bentuk huruf dengan bunyi, kemudian akhirnya tahu, oh ini bunyinya ini, misalnya bunyinya buku, terus dia menghubungkan buku itu kayak gimana, oh buku yang biasa saya baca tiap hari, kayak gitu ya. Nah, makin sering dia lihat kata buku, jadi dia nggak baca per huruf lagi, tapi lihat bentuk katanya. Jadi, oh ini buku. Kemudian lihat meja. Kan sebelumnya jadi udah proses mejanya, M itu bentuknya kayak, M bentuknya seperti apa ya, E seperti apa, J seperti apa, apa ya, bunyi seperti apa, terus tambah me,
JA meja, terus dia lama-kelamaan sekilas aja dia udah tahu, oh ini mah tulisannya meja gitu. Jadi udah nggak dibaca lagi, cuman mengenali bentuk kata meja, buku di meja kayak gitu ya. Nah itu udah masuk ke fase berikutnya umur 6 tahun sampai 7 tahun ya. Jadi early reader atau pembaca baru ya, novice reader seperti itu. Nah, kapan dia akan terus membaca out loud, dibaca lagi, didengerin lagi seperti itu ya, sambil menghafalkan kata-kata itu ya. Nah, untuk di saat ini mungkin agak sulit untuk memahami apa yang dia baca karena dia memang masih proses berlatih mengenali huruf, mengenali kata ya. Akhirnya dari mengenali huruf, mengenali bentuk kata, terus tahu arti kosakata tersebut. Itu mungkin bisa setahunan, umur 6 tahun sampai umur 7 tahun. Nah, naik lagi ke fase berikutnya, agak mulai ngerti ya, dia sudah mulai bisa mengartikan. Ini meja di buku, oh ternyata ada meja. Salah, buku di atas meja, ada buku di atas meja. Jadi dia udah nangkep posisinya di mana, bukunya ada di mana. Nah, itu fasenya ya agak naik ya, umur 7 sampai 9 tahun atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, kelas 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi di sini pun masih proses membaca semakin lancar dan mulai menangkap artinya apa. Nah, selanjutnya dia akan menjadi misalnya naik kelas 4 ya, dia bisa membaca dengan mudahnya, mengerti artinya sampai tahap SMA ya. Nah, itu dia telah memperoleh skill sebagai pembaca yang lancar ya, dan cukup menangkap untuk paham lah makna dari bacanya dia baca ya. Nah, selanjutnya dia akan jadi advanced reader atau pembaca yang expert ya. Ketika memasuki umur 16 tahun atau masa SMA, dia bisa membaca dengan banyak sumber, membaca dengan melihat grafik, bisa diartiin terus dia lihat lagi, butuh referensi lagi, dia cari lagi, baca sumber yang lain. Dari berbagai sumber dia bisa menarik kesimpulannya. Seperti itu, itulah yang telah menjadi expert reader di masa SMA. Tentunya itu idealnya, tapi menurut penelitian dari PISA ya, PISA itu suatu lembaga yang melihat perkembangan sains, matematika, satu lagi sains, matematika, dan ada satu pelajaran satu lagi, Bu Eva mungkin ingat, ternyata literasi kita sangat kurang, jadi kayaknya jarang yang sampai ke expert reader, advanced reader gitu ya. Mungkin kalau comprehension, pemahamannya ya agak-agak yang lebih ke fluent atau comprehensive reader setara 15 tahun mungkin sampai gitu. Tapi kalau yang expert reader meng-cross check, membandingkan, mengkritisi, lihat ada gap yang kurang dari suatu informasi, mencarinya lagi, mensarikannya untuk menjadi suatu kesimpulan itu belum jadi rata-rata di orang Indonesia seperti itu. Nah, mungkin dengan pertemuan kita hari ini, kita anak-anaknya akan bisa sampai ke expert reader ya, Miss Eva ya, seperti itu. Itu intermediate. Kayaknya dia sering langsung di blast, itulah. Jadi kita bisa baca judul atasnya, tapi kita tidak paham isi bacaannya. Itu dia, kemampuan literasi itu ya kayak gitu ya. Oke, silakan dielaborasi lagi Bu Kenya untuk pertanyaan Bu Dwi, Bu Yani, dan Bu Indah. Yang tadi Bu Indah ceritanya anaknya justru mundur nih ceritanya ya. Agak ada trauma-trauma tanda kutip gitu ya, gara-gara les ya. Oke, silakan Bu Kenya. Untuk soal seperti itu aku juga sebenarnya bingung sih jawabnya apa, karena aku tipe orang yang sebenarnya nggak punya target apa-apa untuk dalam perjalanan membaca ini gitu. Aku nggak pernah punya target anakku harus bisa baca di umur sekian gitu, karena ya entah kenapa aku hanya ingin menikmati perjalanan ini bersamanya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku bisa memberikan saran,
yang punya target sebenarnya orang tua kan, karena dikejar-kejar harus bisa baca saat masuk ke SD, harus ini, harus itu, umurnya udah segini. Kalau bisa sih menurut aku adalah nikmatin aja perjalanannya. Kalau anak lagi mundur, ya diikutin aja, dicari lagi minatnya, maunya. Mungkin dimulai dari sesuatu yang dia suka, itu sangat berpengaruh banget gitu. Nyala juga pernah bosen kok baca buku gitu, tapi kemudian digali lagi dia sukanya apa, dan dari situ kita bisa ketemu dan bisa berlanjut lagi perjalanan membaca kita gitu. Itu menurut aku hal yang biasa aja gitu dalam hidup, hal yang pasti terjadi dan hal yang normal. Yang bikin kita ngerasa kayak ini gimana nih, itu kan pasti karena ada target sebenarnya di depan mata kita gitu. Yang bikin kita jadi stres, yang bikin kita jadi kepikiran. Jadi menurut aku sih santai aja gitu sih. Aku nggak tahu sih, aku orangnya kayak gitu. Jadi aku lebih memilih untuk menikmati ini bersama Nyala gitu. Perjalanan membaca ini kan sangat panjang, butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai nanti anaknya jadi advanced leader. Kan kenapa kita harus stres? Perjalanan membaca itu nggak harusnya stres, membaca itu harus jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi kalau sekarang anak bosan ya nggak apa-apa, cari lagi dia maunya apa, sukanya di mana. Kalau orang tuanya bosan bacain, ya udah ganti bacaannya apa yang kita suka, yang kita bisa kasih ke anak. Itu jadi amunisi kita untuk jalan panjang gitu, karena perjalanan membaca ini panjang banget. Dan jujur nanti di usia SD ini akan jadi lebih mengerikan menurut aku gitu. Jadi aku memastikan aku sekarang punya fondasi yang sangat kuat untuk bisa menempuh itu gitu. Jadi istilahnya ini aku lagi nabung dengan kebiasaan, dengan diskusi, dengan, karena membaca ini bukan kegiatan yang statis, bukan kegiatan yang mati menurut aku. Jadi kalau udah baca tuh selain membangun kebiasaan, kita juga harus tahu kan anak tuh sukanya apa, karena bisa dimulai dari situ gitu, motivasi internalnya. Sama kita juga harus melakukan diskusi kontinu kan sama apa yang udah kita baca. Itu nanti sih kalau anaknya udah, tapi enggak juga sih sebenarnya, dari dia sekarang juga udah bisa diajak gitu diskusi tentang apa yang dia baca. Itu jadi amunisi untuk perjalanan baca kita ke depannya gitu. Jadi kalau menurut aku ya santai aja, anaknya belum mau baca ya udah nggak apa-apa, bacain terus aja, dan jangan lupa orang tuanya ikut baca juga. Karena ngaruh banget ketika kita membaca di depan anak yang jadi punya role model, seperti kata Miss Eva di depan tadi, children do, itu benar banget. Kalau misalnya anaknya nggak pernah lihat orang tuanya membaca, gimana anak bisa suka baca? Jadi kalau aku ini tipe orang yang mungkin bisa dibilang egois gitu, aku nggak mau kehilangan waktu untuk membaca buku. Jadi aku punya waktu untuk membaca buku, dan di saat aku membaca buku, Nyala akan membaca buku juga sendiri gitu. Itu udah dibangun dari jauh-jauh hari, dan semoga masih bisa berlanjut sampai nanti gitu. Gitu sih, Miss. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya sekarang ibu-ibu melatih membacanya lagi injak gas nih ya, kopling 3 menuju 4 nih ya gitu ya, mungkin diturunkan itu koplingnya jadi 2 pelan-pelan, jadi 1 lucu-lucuan dulu, poin itu ya. Jadi karena poin yang terbesar kita membangun habitnya dulu, itu dia ya. Oke, 3 penanya lagi, silakan 3 penanya lagi. Seru nih ya, udah mulai hangat, makin tunggu. Hangat di 15 menit terakhir. Iya, jangan angkat tangan dulu. Oke, silakan. 3 berikutnya silakan. Jangan lupa berikan senyum manis ketika melambaikan tangan biar dipilih sama saya. Ada apa? Oke, Bu Piranita ya, 1. Terus sebentar. Silakan 3 penanya lagi. Siapa lagi 3 berikutnya? Bu Miss Fiana. Oke, yang berikutnya Bu Fira, Miss Fiana, satu lagi. Siapa lagi? Miss Indri, saya takut nggak kelihatan, takut kelolosan. Satu lagi. Dada coba yang kelihatan. Dada. Ulani Suryani, silakan. Dimulai dari Bu Fira dulu, monggo. Setelah itu Miss Fiana, lalu Bu Ulani, ya, monggo. Bu Fira silakan, dimulai dengan Bu Fira dulu. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Bu Fira. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Bu Fira. Nggak apa-apa Bu, kita emang suka menemukan kelucuan-lucuan kok waktu mencari tombol mikrofon itu. Harusnya di bawah kalau pakai laptop. Belum ketemu? Oke, Bu Fira saya pause dulu ya.
sambil Ibu mencari-cari tombolnya, boleh. Miss Fiana dulu mungkin. Miss Fiana tadi ada di mana? Tadi kan Miss Fiana benar ya? Oke, silakan Miss Fiana dulu. Nanti kita ke Bu Fira ya. Setelah ini ya Bu Fira. Semangat. Bu Fira, semangat mencari tombolnya. Jangan ragu-ragu. Oke, Miss Fiana silakan. ya dari pengalaman nih waktu masih kuliah, ngajar pas masih kuliah. Terus anakku itu kuliah hukum, terus kasih buku hukum, terus anaknya itu bisa baca. Itu apakah normal atau enggak buat anak segitu dikasih buku pasal kayak buku pasal terus KUHP gitu ya. undang-undang itu gimana? Apakah terlalu normal kan untuk anak umur segitu? Buku kuliah sih waktu itu. Saya tangkap ya Miss Fiana ya. Jadi tipe buku bacaan untuk anak yang cocok itu kayak apa? Itu mungkin pertanyaan lanjutannya ya. Kalau saya kasih buku KUHP, hukum pidana, hukum perdata, masalah enggak? Jangan nanti dia udah keburu stres dan sebagainya. Oke ya? Oke. Udah Kita itu tampung tapi malah dulu. lancar. Tapi malah lancar. Malah lancar ya. Oke, saya tampung dulu ya Miss Fiana ya. Undang. Bu Fira sudah bisa? Mau dicoba? Oke, kedengaran, Miss? Silakan. Ya, wah, sip. Silakan Bu. Ya, terima kasih, Miss, kesempatannya. Lagi-lagi saya menjelaskan 3 anak saya dengan sepertinya mereka sudah mulai bangun budaya membaca, Miss. Mulai dari umur 1 tahun itu sudah mulai menyodorkan buku. Kan bukunya buku hanya satu, hewan-hewan begitu. Dia sudah bisa mengikuti, oh ini sapi, menunjuk sapi. Terus bisa menirukan suara sapi misalkan. Nah, anak kedua yang 4 tahun, budaya juga sudah ada, budaya membaca sudah ada. Itu pun kalau menggunakan tripat card itu sudah bisa mencocokkan. Nah, lanjut ke anak saya yang 6 tahun. Nah, ini anak saya 6 tahun sudah bisa membaca, budayanya juga sudah ada. Nah, saat saya tanya, saat dia setelah membaca, terkadang saya menemaninya membaca, terkadang dia menggunakan alat bantu seperti e-pen misalnya. Nah, saat saya tanya itu apa isi bacaannya, itu kadang tidak mengerti apa yang kemudian dibacakan, tidak bisa menjelaskan ke saya apa isi bacaannya. Beda dengan saat dia menonton misalkan, dia bisa dengan santai menjelaskan, oh ini mengenai ini, begini ceritanya. Itu beda banget dengan saat dia baca buku dengan nonton. Nah, nontonnya pun enggak tiap hari nih, cuma Sabtu Minggu itu yang saya bebaskan dia nonton di rumah nenek. Nah, pertanyaan saya kedua, Miss, dia kan budayanya seperti yang dikatakan Miss tadi ya, USSR ya, budayanya itu sudah sering ambil buku, duduk diam, tenang. Nah, saat tenang itu, saat membaca bukunya, entahlah dia baca atau tidak, karena huruf kecil dia belum bisa terlalu baca, kalau huruf yang agak besar dia sudah bisa baca. Nah, apakah perlu saya menemani dia saat dia silent begitu? Apakah saya perlu menanyakan apa isi bacaannya atau bagaimana begitu, Miss? Ya, begitu saja, cukup sekian, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fira. Terakhir silakan tadi Bu Lani, silakan. Ya, baik. Terdengar nih saya ya? Ya baik. Jadi gini nih pertanyaannya. Anak saya usia 3 tahun 3 bulan. Nah, so far sih saya mulai kenalkan buku itu di usia 4 bulan. Jadi sejauh ini alhamdulillah tidak ada masalah untuk masalah dia bahkan dia kalau dia buka satu halaman buku dia bisa menceritakan kembali isinya apa. Terus kemudian dia sudah bisa memberikan pertanyaan dari bacaan itu. Misalnya ada bacaan kita tidak boleh sedih berlarut-larut. Dia bisa menanyakan kenapa kita tidak boleh sedih berlarut-larut, Bu, gitu. Nah, terus kemudian
beberapa hari yang lalu itu dia menyodorkan bukunya ke saya dan dia menunjuk angka, kan ada halamannya ya, dia menunjuk angka, terus dia bilang, Ibu ini ada tulisannya angka, ini angka apa? 30-an masuk, sudah hampir 50%. Bu Lani silakan dilanjutkan. Oke, baik. Jadi beberapa hari yang lalu itu dia sodorkan bukunya ke saya, lalu kemudian dia tunjuk angka halaman di situ dan dia tanya, Ibu ini ada tulisan angka, ini angka apa? Terus besoknya dia keluarin bajunya dari lemari yang kebetulan itu ada tulisannya, ada tulisan huruf-hurufnya, dan dia bilang, Ibu aku mau belajar ini, Ibu aku mau belajar ini, gitu. Nah, kira-kira kalau untuk fase anak saya yang seperti itu dan dikaitkan dengan 6 poin pre-reading skills tadi yang sudah dipaparkan itu, kalau dituangkan dalam bentuk aktivitas konkret itu berupa aktivitas atau simulasi itu seperti apa nih? Terus kalau misalnya kayak aktivitas seperti apa sih yang membangun kesadaran akan tulisan cetak, aktivitas seperti apa sih yang membangun kesadaran akan bunyi gitu, terutama kalau untuk kasus anak saya itu bicaranya belum sepenuhnya lancar, kayak misalnya dia bilang, Puan, saya suka eja per suku kata perempuan, dia bisa ngikutin kalau dia eja per suku kata, tapi begitu disuruh ucapkan sekali lagi peyuan, seperti itu. Jadi banyak dia belum sempurna melafalkannya. Nah itu bagaimana bisa dielaborasi lagi? Terima kasih Bu Lani ya. Ngomong-ngomong ini akan jadi peserta terakhir yang bertanya ya, karena faktor waktu, kita sama waktu juga. Saya jawabannya keroyokan juga ya. Jadi pertanyaan ibu-ibu semua ini lebih banyak ke hal-hal teknis sebenarnya. Teknik membacanya, kalau dia udah menunjukkan ketertarikan, apa yang saya harus lakukan dan sebagainya ya. Pastinya memang kalau bicara teknis bukan artinya saya mau promosi workshop, nanti bisa hadir di workshop kami itu satu hal. Tapi mungkin nanti nanti saya sempat diskusi dengan Bu Kenya, apakah kita perlu mengadakan sesi lanjutan dari sesi ini ke hal-hal yang lebih teknis, lebih membedah, tapi poin kami di sini, kampanye kami bukan di reading skills-nya. Jadi bukan keterampilan membacanya, tapi justru membedah teknis-teknis yang ada di area yang pre-literasinya ini, yang pra-literasinya tadi. Jadi nanti silakan ikutin aja update-update kami, kemungkinan kita akan adakan sesi lanjutan untuk membedah yang bagian pra-literasi ini. Ya, itu satu hal. Nah, lalu pertanyaannya tadi untuk Miss Yana, jangan khawatir Miss, bacain aja tuh KUHP, nggak masalah kok. Karena poinnya, satu sisi poinnya adalah menanamkan sebanyak mungkin bentuk dan bunyi huruf. Tapi jangan kita iseng-isengin gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini ada bahasa Latinnya, ada apa, itu kita gaya-gaya, enggak. Jadi bacakan saja, tapi sampaikan ke anak bahwa ini adalah buku tentang hukum, dipakai untuk kalau misalnya tante atau mama lagi bla bla bla, dijelaskan buku ini tentang apa ya. Saya pernah dikasih salah satu orang tuanya kebetulan ada di sini dan akan jadi narasumber juga nanti di pertemuan kedua setelah ini kalau saya nggak salah, yang beliau akan bicara soal menu belajar. Anaknya isengin saya, dia ngambil dari rak buku tentang penata layanan P3K. Isinya apa? Yaitu penata layanan luka bakar, balut tadi bisa dielaborasi lagi oleh Miss Ingrid. Ini adalah justru karena yaitu konsep dia pahamnya belum dapat gitu. Jadi emang semua ini butuh, jadi mungkin isi bacaan belum ditangkap. Peran orang tua membantu dia isi bacaan. Oke Mbak, nanya-nanyain. Ngomong para mama, para papa suka gitu sih. Baru memperkenalkan 3 huruf langsung nanya, ini huruf apa? Ya anaknya stres gitu. Baru 3 huruf langsung, ini huruf apa? Salah kamu, itu bukan A, itu Q. Aduh, bingung anak. Jadi jangan mencobai anak, kalau saran saya ya. Jadi nggak apa-apa, kayak tadi kata bukanya, enjoy the process, nikmati kebersamaan itu. Masuk ketika baca yang USSRT, sebaiknya kita emang ada di sampingnya. Jadi jangan iseng, kamu baca ya, mama juga baca kok. Baca terus sebentar
ya, mama bawa bukunya ke dapur, bahkan di dapur kita masak. Ya jangan gitu ya. Jadi jujurlah sama anak, hadir bersama dia, nikmati momen-momen sama-sama baca bersamanya. Jadi dia duduk di sekitar dia, gitu ya, itu dia. Lalu kalau Bu Lani memang tadi bertanya lebih ke hal teknis ya Bu, mungkin nanti saya akan bisa jawab juga ketika kita bertemu di ajang workshop, sama nanti mungkin kalau kita bisa bedah lagi skills yang berada di area praliterasi. Karena pasti akan bisa ditambahkan dengan Miss Indri dan Bu Kenya. Silakan Miss Indri, ada yang mau ditambahkan? Tadi pertanyaan Bu Fira ya, tidak mengerti isi bacaannya tapi udah bisa baca ya. Karena dia memang dalam tahapan itu gitu ya. Dia merehearsal apa yang huruf yang dia lihat, merangkainya jadi kata, kemudian dia berhasil membaca suatu kata atau beberapa kata. Tapi untuk isinya tidak apa-apa, karena masih belajar dan masih berusaha. Tapi kalau misalnya di tontonan kenapa lebih mudah ya, kayak gitu, lebih ngerti ya. Karena kan ucapan lisan kan itu udah lancar sehari-hari, juga pahami. Jadi tentu saja secara alamiah dia akan lebih mengerti ya, bisa tahu siapa tokohnya apa, ngapain aja. Nah mungkin biar pemahamannya semakin baik, setelah dia misalnya membaca, kita juga tanya itu siapa namanya, sedang apa, kenapa dia jadi seperti itu, kita tanya. Tentu saja dia akan membaca lagi, dan untuk mencari tahu pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dia akan membaca lagi. Tapi itu nggak apa-apa, karena itu prosesnya memang masih belajar dan masih berulang-ulang. Jadi belum tentu sekali baca anak bisa paham, kita tanya juga langsung bisa jawab, dan itu perlu diulang untuk dibaca lagi sampai paham. Itulah prosesnya sampai dia menjadi pembaca yang lancar, seperti itu. Oke, itu aja sih yang terus kalau yang KUHP ya nggak apa-apa, seperti Miss Eva bilang, dibacain aja. Mungkin dia akan menangkap 1 atau 2 kosakata ya, itu bisa jadi tambahan kosakata dia. Tapi ketika dia bisa baca KUHP belum tentu dia ada pemahaman di situ ya. Jadi bacanya tuh teknis, kayak beneran membaca tulisan aja seperti itu ya, dia bisa kayak gitu. Tapi artinya karena banyak kosakata yang tidak dipahami, jadi tidak di backup oleh kosakata ya. Seperti pencerahan itu apa mama gitu ya, dia belum dia pelajari ya, seperti itu. Aktivitas mengenal huruf ini sih banyak di workshopnya Montessori at home gitu-gitu ya Miss Eva ya. Secara teknis bagaimana sih mengenal bunyi, mengenal huruf seperti itu ya Miss, itu diserahkan ke Miss Eva. Kapan aja ada workshopnya seperti itu Miss Eva. Ya, itu aja dari saya. Iya, silakan elaborasi. Mungkin mau nambahin soal reading skills tadi di poin ke-6 tadi juga yang nanya sih sebenarnya. Terus jadi di poin kemarin itu kan ada yang namanya fonologi umur 5 atau 6 gitu. Terus gimana sih caranya biar kita bisa mengembangkan si phonological awareness ini ke anak? Karena aku merasa banget phonological awareness ini satu poin yang penting di pre-reading skills. Itu salah satunya adalah dengan membacakan rima atau bernyanyi dengan yang menggunakan rima. Tapi kan sebenarnya buku-buku atau teks yang ada dalam bahasa Indonesia itu jarang yang memiliki rima yang bagus gitu. Jadi kalau saranku adalah jangan takut untuk membacakan anak puisi. Puisi itu jadi media yang sangat luas dengan berbagai macam kosakata yang bisa kita jadikan ajang menabung kata-kata di kepala anak kita gitu. Jadi jangan ragu untuk bacain puisi, karena dalam puisi itu terdapat rima, terdapat bentuk, terdapat bunyi dan yang lain-lainnya. Gitu sih. Itu sih tambahan dari aku. Iya. Lagu anak-anak juga sebenarnya banyak ya yang juga berima-rima ya. Banyak juga sih. Iya. Lagu-lagu nursery gitu. Iya, bahasa Inggris lebih banyak sih biasanya. Nah, menyambung yang disampaikan Bu Kenya soal rima. Jadi ini sekaligus saya sepertinya memang harus menutup sesi ini juga ya. Tapi jangan kabur dulu, karena di bagian terakhir justru seru gitu ya. Satu, nanti kita foto bersama. Tapi poin tadi Bu Kenya ini
bicara soal rima, puisi dan sebagainya, itu justru yang tadi, kembali yang 3 tadi. Kosakata banyak, bunyi huruf, bentuk huruf. Jadi PR kita sebenarnya di poin itu. Dan kalau pendekatan Montessori, pendekatannya memang lewat bunyi huruf. Jadi bukan nama hurufnya, gitu ya. Itu pendekatan Montessori, gambaran besarnya. Oke. Nah, nanti kita ada bukan kuis nih, jadi bukenya adalah mamah yang sangat produktif dan membantu kita dalam hubungan baca membaca. Jadi kita dapat banyak resource juga dari bukenya. Salah satunya adalah beliau sudah menerjemahkan, benar ya bukenya yang menerjemahkan puisi-puisi indah yang pokoknya indah banget gitu ya. Dan saran saya adalah mulai sekarang mulai bacakan gitu. Tadi konteksnya untuk mengenal rima. Nah, bukenya sudah mentranslate puisi-puisi indah yang puisi berbahasa Inggris gitu ya, diterjemahkan dengan indah juga menggunakan bahasa yang bagus ke bahasa Indonesia. Nah, bukenya akan memberikan translatannya gitu, terjemahannya ini ke beberapa orang yang ada syaratnya dari kita nih, yang bisa membuat coret-coretan kece kayak coret-coretan saya tadi gitu ya. Intinya membuat rangkuman, jangan banyak-banyak, paling 1 halaman aja atau 2 halaman. Poin-poin yang ditangkap mengenai perbincangan kita hari ini, di malam ini, silakan dirangkum, digambar, di apa, pokoknya yang kece lah, yang cantik gitu ya. Lalu kemudian silakan nanti di-upload di Instagramnya, tag Aruna SDC, tag juga ibu Kenya ya. Nanti Miss Abigail akan sampaikan lagi informasinya. Lalu nanti kita akan berikan ke berapa orang bu Kenya puisinya, bersedia untuk dibagikan ke berapa yang paling indah catatannya? 5, 10? Berapa? Gue juga boleh nih, Miss. Semua ya, jadi semua nggak bisa. Jangan. No pain, no gain. Jadi kita pilih ke berapa? 10 ya tadi Bu ya? Oke, kita pilih 10 yang catatannya paling kece. Nanti translatornya kirimkan nanti lalu mulai dibacakan. Jadi jangan takut untuk membacakan puisi, dan membacakan puisi nanti bukanya juga pasti akan mengenai, tidak harus gayanya ala pembaca puisi yang sangat menjiwai dan drama-drama gitu, enggak. Bacain aja dengan tenang dan dengan antusiasme, udah itu aja ya. Oke. Saya sepertinya harus Miss, tapi kalau untuk anak laki-laki itu apa ya? Sering dibacain puisi. Takutnya malah malah gimana ya? Malah melo-melo gitu. Papa itu mengasah kecerdasan emosinya anak laki-laki. Iya, anak laki kan biasanya melo-melo jadi mudah baper gitu, Miss. Ya bacanya jangan sambil menangis-nangis drama Korea gitu lah Bu gitu. Kan bacanya standar aja. Kan nggak apa-apa jadi anak laki-laki yang paham akan emosi diri sendiri dan orang lain, itu malahan bagus. Tapi kalau empatinya ini empati tapi kadung baper nih. Dikit baper baca itu nanti urusannya tinggal belajar sosial emosional nanti ya. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tutup. Jangan kabur dulu ya, saya tutup, habis ini kita ketemu ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, malam ini. Terima kasih Miss Indri khususnya untuk bukenya yang sudah berbagi pengalaman, sharing good practices. Paling enaknya memang belajar dari yang sudah mempraktekkan ya, dan itu adalah orang tua ya. Itu terima kasih sekali lagi Miss Indri bukenya. Semuanya jangan lupa 2 minggu lagi kita akan sama, ada bincang Jumat. 2 minggu lagi kita akan belajar life skills bersama Miss Putih, correct me if I'm wrong ya, benar sama Miss Zahra ya Miss ya? Zahra Zaira ya? Ya betul ya, jadi 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan Miss Zahra Zaira, nama yang sudah beredar di mana-mana, sahabat baik saya dan sahabat baik silakan hadir. Lalu 2 minggu berikutnya lagi bintang tamunya kembali orang tua murid kita, orang tua dahsyat juga ya, sama-sama orang tua dahsyat nih ya. Kali ini nanti orang tua ini saya tutup dulu namanya biar nggak seru kalau ini ya. Jadi orang tua ini akan sharing bagaimana beliau dan ayah dan ibu menyusun kurikulum ala-ala di rumah ya. Jadi ikutin aja update-nya dari kami, anaknya udah dada-dada ya. Nanti kita akan kasih kabar kapan sesinya ya. Oke. Terima kasih banyak. Sekarang kita foto bersama dulu. Mikrofonnya tetap dimatikan. 3,
videonya ditampilkan semua. Silakan dibuka dulu videonya. Ayo yang rambutnya ini, kalau saya mau udah nggak ada rambut. Ambil Ayo, foto yang cantik. ya pose-pose, cahaya-cahaya. Ayo. Ini karena ada 2 layar ya, sepertinya Miss Putik ya. Apa bisa di satu layar semua, Miss? 2 layar atau 1 layar nih? Silakan dimuncul semua, belum muncul semua di layar. Sudah semua, Miss Putik sudah kelihatan semua. Melia belum kelihatan. Jangan senyum dulu, belum semua kelihatan. Sebentar, jangan senyum dulu, nanti keburu kering. Sebentar. Dan semua Budia sudah tampil? Ininya Budia? Belum? Oke, sudah dapat semua? Miss Putik dapat? Belum ya? Ada yang left. Jadi Oke. Ada 2 screen, Miss. ada bukanya, 2 udah belum kelihatan, Bu Astri. Oke. Suara Miss Putik masih pelan sekali. Tunggu dulu ya, sambil menunggu semua tampil. Ya, Bu Ode udah sama Bu M yang Ya, silakan 2 orang lagi yang belum tampil. Ditunggu dulu. Oke. Yang ada dulu Miss, silakan, mungkin nanti bisa 3 kali ini ya, 3 kali foto ya. Yang chat boleh ditutup dulu ya. Nanti soalnya wajahnya kasihan yang ketutupan chat yang bagian bawah-bawah. Silakan. Dipandu. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Ada yang chat. Bentar ya. Yang chat mungkin nanti dulu mungkin, kasihan yang ketutupan wajahnya. Oke, sudah Miss. 3. Oke. Yang terakhir. Kedua, slide keduanya. Oh, slide kedua. Oke, silakan. Iya, kan ada 2 slide. Intinya kita senyum aja pokoknya ini ya. Sudah, Miss? Oke, saya yang hitung ya, Miss. Sekali lagi terakhir. Miss Putik mungkin hilang. Miss. Oke. Sebentar, Miss, ada chat. Kasihan wajahnya ketutupan. Lagi ya. 1. Rumah masih gerak-gerak ya? 1, 2, 3. Sudah, oke. Yang mau biasanya suka takut ini, yang mau foto sekarang silakan sambil foto. Ini Mas, kalau ada yang mau screenshot pakai handphone silakan nih momennya, mumpung tampil semua. Silakan. Sambil kita ketemu lagi tanggal berapa Miss? Tanggal 20 yang berikutnya boleh disebutkan nih tanggalnya? 12 Juli ya dengan Miss Zahra ya. Oke. Kalau semua sudah foto, saya sekali lagi ucapkan terima kasih, selamat beristirahat. Jangan lupa yang penting praliterasinya ya. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Yuli Sehat. Ayo, sudah. Thank you bukanya. Oke, saya tunggu dulu semua.
Nih, Kak, diklik yang ini. Sama-sama. Indri. Thank you Bu Kena. Tunggu live dulu semua. Silakan live. Dadah.